Oke teman-teman, kita mulai ya. Sesi ketiga, training mastery, body transform mastery, teman-teman. Oke, tinggal 2 materi lagi. You can do it, you can do it, you can do it ya. Oke, silakan Mbak Catherine. Thank you, Pak Kurnia, kesempatannya. Semangat pagi Bapak Ibu, terutama Pak Kurnia, Bu Ratu, ya, dan juga teman-teman di sini ada Bu Nuril, Bu Yeti, Pak Ingrid, Bu Titi, ada Bu Rosida juga. Enggak ada Bu. Oke, Bapak Ibu, setelah kita agak istirahat selama 2 minggu ya, mungkin nanti bisa atau sekarang dulu mungkin ya cerita-cerita dulu apakah selama 2 minggu terakhir ini udah nyoba berolahraga sendiri atau mungkin apalagi nih habit-habit baru yang udah mulai terbentuk ya selama 2 minggu. Karena sepertinya frekuensi pengiriman foto sudah mulai berkurang. Nah, Kathleen mau memastikan nih walaupun nggak ngepost, Bapak Ibu, apakah masih di jalur yang tepat atau tidak ya? Mungkin ada yang mau share dulu dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin Bu Nuril dulu boleh nih yang udah on cam. Gimana Bu Nuril 2 minggu terakhir? Sakit, sakit Mbak Kathleen aku jadi makannya juga nggak enak gitu. Terus ini suara udah mulai bener nih. Kemarin makan parah banget ya. Terus apa lagi ya? Ya karena sakitnya batuk pilek. Jadi pola makannya juga nggak banyak yang aneh-aneh gitu. Justru cenderung jadi males gitu ya. Karena kan lidahnya kan pahit. Terus nggak enak gitu. Cuman kebantu banget sih dengan minum produk TF, terutama tuh kan aku di rumah masih ada stok Renuvo. Memang ini kan berturut-turut ya dari banjir, juga udah capek, terus nggak lama pada sakit, kita ikutan juga sakit gitu. Terus apa lagi ya? Kalau makan sih ya itu tadi karena memang nggak yang manis-manis juga enggak, terus juga sayur sih kalau dibilang makan sih makan ya karena kan juga di sini emang sukanya ya apa ada sayuran juga kadang dibikin bayam yang kayak pecel gitu loh, yang cuma direbus-rebus gitu sama sama kacang panjang kayak gitulah. Tuh ini sekarang sih lagi recovery aja dulu karena masih lumayan flu-nya masih ada. Oke, Itu sama batuk. kalau begitu mungkin agak bias ya jadinya ya. Tapi thank you Bu Nuril tetap show up gitu ya, tetap berusaha ya sih yang lebih sehat juga option-optionsnya. Semoga bisa dipertahankan dan lekas sembuh jadi bisa on track lagi ya. Ada Bu Winarni juga nih. Bu Winarni sudah on cam. Gimana Bu Winarni 2 minggu ini? Apakah sempat olahraga lagi atau mungkin ada lagi habitnya yang di adjust yang lebih sehat? Silakan Bu. Di unmute dulu Bu Win. Punten. Masih di mute Mbak Win. Ya, Ya. olahraga sih jalan ya. Saya jalan aja gitu 40 menit gitu. Cuman jalan tuh ya kan tetap aja pagi, nggak bisa sore. Pagi tetap. Kalau nggak keluar saya jalan aja di rumah gitu mutar-mutar mutar-mutar buat 10 menit. Males kan kadang-kadang keluar ya lagi puasa gitu. Udah aja dari belakang ke depan sampai 40 menit gitu aja sih olahraga. Cuman kayak ini kok beratnya kok naik ya saya ya. Bingung saya. Berarti makannya nih Ibu. Kilo. Aduh, aduh, padahal tiap pagi aku udah Nutra itu pasti udah. Per itu doang, Nutra sama Wheatbix sama ya minum vitamin D dan lain-lain tuh ya. Setelah semua. Kalau sore nih kebanyakan tuh Kan mau buka nih. buka tuh kurma pasti ya. Kurma biji. Terus satu sih, kadang-kadang cuma satu juga. Terus habis itu saya makan yang kuah-kuah gitu. Yang ada di meja apa kuah sayur apa pokoknya yang kuah-kuah deh saya makan dulu gitu baru nanti sholat terus makan nasinya tetap nasi porang loh padahal
Kenapa Mm-mm. berat? Tapi saya bingung loh, apa kurang tidur apa gimana? Apa semangat? Bingung. Aduh, Ya, dua. ya. Sebenarnya pengen sore itu nutra juga, cuma saya takut kurang kayaknya nih nanti kalorinya gitu loh. Gimana? Hmm. Sebenarnya banyak faktor sih Bu, karena kalau udah beratnya naik, udah pasti berarti nggak defisit kalori kan. Entah dari aktivitasnya kurang atau makanannya. Kadang kita itu makanan itu kita suka underestimate gitu. Kayak misalnya kita pikir, oh ini cuman biskuit kecil gitu, biskuit tepung. Misalnya Heeh. terbuat dari apa gitu. Kita pikir kan, oh yaudah ini kan kecil, satu. Mungkin aku ambil 3 atau 4 gitu. Karena kecil secara visual, jadi kita asumsikannya itu kalorinya kecil gitu. Tapi ternyata Gulanya eh, ya. Ya. iya, tepung juga Bu. Biasanya pakai margarin. Dia biasanya terdiri dari tepung, margarin, gula. Ini masing-masing hanya dalam 1 gram aja. Wah, udah lumayan ya. Apalagi udah ngomongin minyak gitu. Jadi bahkan dalam satu cookies gitu aja bisa 100 kalori sendiri. Even nugget, nugget juga 150, nugget Kanzler dalam satu lingkaran kecil itu. Jadi kita sering apa yang kita lihat kecil, kita asumsikan oh ini kalorinya pasti juga kecil nih, tapi ternyata nggak seperti itu gitu Bu. Nah makanya itu membuat kita sering salah menilai, aku kayaknya makannya sedikit deh, tapi kok aku naik ya gitu. Nah biasanya gitu, dan ini berlaku ke lauk-lauk juga gitu, yang kelihatannya kecil, tapi misalnya rendang gitu. Kayak kelihatannya sih kecil gitu, cuman kayak minyaknya banyak gitu kan, yang udah terserap ke dalam situ, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, apa mau naik ya Mbak? Sebenarnya ada satu kemungkinan lagi, tapi ini sangat tidak sangat unlikely lah, maksudnya Nah, kemungkinannya lebih kecil Bu, yaitu adalah peningkatan jumlah otot. Tapi ini kemungkinan lebih kecil sih kalau ngelihat Ibu tadi bilang olahraganya lebih ke jalan kaki ya, hmm. gitu. Jadi menurut Kathleen, kita lebih hati-hati sama hal-hal kecil yang kita cemil-cemilin gitu. Kalau misalnya udah nutra em, pagi sama apa Weet-Bix ya tadi Ibu bilang ya. Heeh. Iya ya udah itu 2 aja, nggak usah ditambah-tambah yang lain yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil itu yang biasanya 100 kalori, 150, dikit-dikit, tapi kalau kita ambilnya pagi 5 malam 5 udah 1000 Bu kalorinya. Nah, sementara kita kan untuk kita weight loss mungkin 1500. Nah, itu belum termasuk kita makan dan sebagainya. Jadi kita harus sangat hati-hati sama hal-hal yang secara visual kecil Bu ya. Nutra tuh Gitu. Kenapa Bu? kalorinya berapa? Nutra 210 atau 230 tergantung ibu konsumsi yang vanilla atau coklat. Nutra, saya suka Ya, nah itu sebenarnya Nutra kalau 2 scoop doang masih normal Bu, masih segitu-segitu coklat. aja. Cuman karena bentuknya liquid, kadang kita kayak tambahin ini, tambahin itu, tambahin ini, tambahin itu gitu kan. Jadi Weet-Bix. kayak makanya jangan ditambah-tambahin itu. Yang lain-lain misalnya ibu sama Weet-Bix, Weet-Bix tuh sekitar berapa ya, sekitar lupa deh, 50-an ya, 50 atau 70 ya. Aku lupa deh, udah baca. Coba ibu cek deh. Berarti kan kalau misalnya itu totalnya udah 300 tuh. Ah, ya udah Bu, jadi nggak usah ditambah-tambah lain lagi. Oh tambahin buah ini, buah itu. Ah, jangan. Kita Ah, udah. ini kalau pagi itu sahur ya, teman di Mm-mm, Fix, suka saya makan tomat, tomat yang kecil cherry itu, mm-mm, 4 biji, kan, mm-mm, kan sayur, banyak bikin mm-mm. sayur aja sepiring gitu. Udah, itu Sayurnya cara bikinnya gimana Bu? di ini Bagi teman-teman. di ini biasa di apa namanya ditumis Nah, itu sudah terjawab. bawang putih. Bawang putihnya sih nggak masalah Bu. Kita cuman ya itu kita numis minyak udah pasti ada kan. Masih Kemarin ada. kita udah belajar 1 sendok makan aja udah berapa 70 kalorian. Lagi-lagi nggak kelihatan tapi sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau ibu mau dikasih disarankan misalnya mau bikin sayur pagi-pagi ya direbus aja misalnya atau nggak usah pakai minyak gitu kan. Bikin sop tapi itu juga hati-hati. Kadang-kadang kita juga ditumis dulu ya baru disopin ya. Jadi Oh, susah juga. emang Mendingan iya, mendingan mentah aja sekalian Bu kayak salad-salad gitu. mau mentah atau ya, Mm-mm. udah. Mm-mm. Kalau sore itu kadang-kadang kalau pas buka sih yang makannya rebus-rebus gitu. Bagus tuh. Mantap. Sekilo naiknya loh banyak. Ya berarti bener-bener banyak Bu lebihnya surplusnya. Karena nggak mungkin apa? Karena gini.
Yang kayak Kathleen bilang kemarin, ini ke buat teman-teman yang lain juga ya. Karena ingat deh dalam kita ngatur makanan itu ada apa aja tiga tuh kan jenis, jumlah, jam gitu ya. Ada soal waktu, soal itu apa, soal berapa. Tapi tetap mau sesehat apapun, mau sesayur apapun, kalau misalnya berapanya itu masih surplus, berarti kita nggak akan turun teman-teman. Sama halnya dengan kita mau makan sejorok apapun, misalnya saya abis ini beli ayam McD, tapi saya tahu itu 1000 kalori, jadi saya seharian makan itu doang. Berat saya pasti akan tetap turun, Bu. Karena pun jenisnya jelek, tapi kalorinya lebih kecil daripada saya makan buah, ya, ujung-ujungnya 2000 kalori juga, which is lebih dari kebutuhan saya, dan akhirnya beratnya nggak turun. Gitu. Jadi sebenarnya jenis sudah bagus, waktu udah pas, tapi kalau jumlahnya masih over, mau sesehat apapun pasti tetap naik. Gitu. Makanya yang kita harus paling perhatiin tuh berapa sebenarnya. Itu yang makanya yang Kathleen tekanin kemarin kan, nomor satu itu statementnya adalah berapa kita makan. Bukan apa. Kalau apa tuh ya udah lebih next level lah. Cuman kalau cuma mau turun berat badan, lebih ke berapanya sebenarnya. Terus Gitu. makanya Vidastik tuh diminumnya misalnya nih jam 9:30 gitu, bagus ya sih? Sebelum tidur. Kurang penting sih Bu, karena dia kan gulanya lumayan ya, Rofida Sticks ya. Jadi kalau misalnya abis itu Ibu mau ada rencana olahraga, jadi lebih bagus. Karena lumayan tuh nambahin, karena dia kan mengandung gula. Tapi kalau misalnya cuma mau bobo, mendingan sih kayak Riovida Burst gitu Bu ya, gulanya lebih kecil. Oh, Atau bahkan, atau misalnya PBGS gitu yang nggak ada kalorinya gitu. berarti kebalik ya, aku minum kalau pagi malah Real Vida Burst sahur. Boleh juga kalau Revida Burst pagi boleh. Cuman kalau stick sih malam jangan sih Bu, karena dia kan penambah energi sebenarnya. Maksudnya Iya, kali kalau ya. kalau energinya nggak dipakai jadinya sayang gitu. Pas buka awal kali ya minum sticknya ya. Boleh, boleh. Awal-awal buka itu Vida sticknya minumnya pas buka puasanya, Mbak Win. sama ini kolagen bareng campur gitu. Sip. Oke. Kalau gitu Kat, aku mau nanya dong, Kat. yes, gimana Bu? Kita ngelihat dari kemasan si Nutra ya, Hmm. kalorinya yang mana ya, Kat? Oke, dia tuh aku sambil share screen kali ya. Sebenarnya ini bahasan buat next meeting sih Bu. Kita mau bahas. Oh, soalnya ini kan aku ada coklat dan Iya, vanila kan. Ini ada memang vanila. berbeda dia itu. Dia berbeda banget ini. Berbeda banget, tapi dia itu ada aku lupa yang mana, aku sambil comparison, nanti minggu depan kita bahas itu. Ada yang salah cetak, yaitu di natriumnya, kayak sebenarnya nggak sebanyak itu garamnya, jadi kita harus continuously mengingatkan orang, tapi secara kalori itu bedanya cuma 20-30. Wait, aku sambil buka ya. Oh, natrium ini cuman ada di yang coklat ya. Wait, di yang vanilla juga ada Bu, tapi nggak tinggi gitu, jadi sebenarnya kesannya tinggi banget. Oke. Coklat Oke. 190 gram. Yang coklat itu kan ya 190 gram. 190 gram tuh banyak banget. Sementara kalau kita lihat yang vanilla ada tulisannya 10 miligram. Jadi Vanilla sebenarnya apa tulisannya? Natrium em, nggak ada. natrium yang paling bawah Bu, vanilla. Zinc, zat besi, biotin, Enggak, niacin. enggak nyampe sejauh itu. Jadi lemak, lemak jenuh, kolesterol, protein, karbohidrat, serat pangan, gula, natrium. Natrium 10 miligram. Yes, itu yang benar sebenarnya. Gitu. Berarti yang di coklat juga sebenarnya 10 miligram. Sebenarnya 19 miligram. Jadi Oh, dia salah nolnya cetak itu harusnya M. Iya, 0. betul. Di situ kesalahannya. Nah, kalau kalorinya, ini yang lucu. Yang coklat itu sebenarnya yang lebih benar. Jadi dia ada 2 taker, ya kan? Bukan 2 taker sih. Jadi sajiannya per scoop itu adalah sebenarnya 130. Jadi kalau 2 scoop jadinya 260. Nah, Oke. kalau yang vanilla 110 itu adalah 1 scoopnya, which is 220 kalau 2 scoop, which is sajiannya kan. Begitu. Ini memang Nutrastar ini yang parah adalah informasi nilai gizinya sih sebenarnya. Kita udah ngajuin yang benar kayak gimana, cuman dari BPOM sepertinya belum dipraktekkan ya. Mungkin nunggu produksi berikutnya. Gitu. Oke, Ini kita bahas di next meeting lebih detail ya, Bu boleh. Ratu and teman-teman.
Boleh, boleh, boleh. Oke, biar kita nggak terlalu extend seperti minggu lalu, kita langsung aja masuk ke materi hari ini, Bapak Ibu. Sebentar, aku close dulu. Tidak berat. Aku ada progres. Sekarang naik turun tangganya udah nggak ngos-ngosan lagi. Wih, ini Karena baru. karena dalam satu hari udah bisa sampai 8 sampai 10 kali bolak-balik tangga. Jadi sekarang kayaknya badan tuh lebih enteng banget kan ya. Walaupun aku belum nimbang sama sekali ya. Aku nggak mau nimbang pokoknya. Tapi aku udah mulai ngerasain bahwa perbaikan yang aku dapat adalah sekarang kayak berarti di jantung ya sebenarnya ya. Kardionya tuh aku dapat gitu karena sekarang semudah itu dan tidak mager itu untuk aku naik turun tangga gitu. Mantap. Jadi udah ya oke lah progres kecil-kecil ya kan. Mantap. Ini bagus statementnya Bu Ratu karena ini kayaknya akan nyambung ke topik kita hari ini sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman kalau tadi Bu Ratu cerita kayak gitu sebenarnya selain cardiovascular ability yang juga mungkin meningkat adalah kemampuan ototnya sebenarnya. Jadi seperti yang Kathleen bilang sebelumnya nih, otot itu nggak mesti otot visual, bukan otot yang harus terlihat. Tapi otot itu bisa jadi dalam bentuk otot fungsional. Artinya apa? Dalam kita berfungsi, beraktivitas, otot kita lebih membantu. Membantu itu dalam hal apa? Dalam pergerakan, dalam aktivitas yang lebih ringan. Karena seperti yang aku udah pernah sampaikan juga, sel otot itu sifatnya lebih aktif daripada sel lemak. Kalau kita punya sel otot yang kuat dan semakin banyak jumlahnya, maka kita rasa mager yang muncul dari sel lemak itu akan berkurang. That's why sebenarnya kita mau punya persentase otot yang baik, teman-teman. Kathleen nggak bilang visual, as in teman-teman harus six pack atau ototnya kayak mana kali gitu, enggak. Tapi lebih ke kita punya jumlah yang cukup untuk bisa berfungsi secara aktif. Nah, terus kita tahu dari mana Kathleen? Nah, ini dia adalah materi kita hari ini. Dan sebenarnya ini materi yang teman-teman harus pahami karena ini yang membuat Anda bisa memberikan saran ke orang lain gitu. Jadi mungkin buat diri kita sendiri bagus juga, tapi lebih bisa kita gunakan juga ke orang lain nih, orang yang mau kita bantu ke depannya. Oke, ini adalah soal analisis tubuh dan program. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman ya kita bilangnya ada di dunia ini kan ada kita sering dengar kata-kata oh berat badannya normal, berat badannya berlebih atau overweight ataupun disebut obesitas. Itu bukan istilah yang asing lagi buat kita gitu kan. Kalau kita sering dengar oh iya orangnya beratnya normal, ini gendut atau gemuk gitu. Kalau bahasanya Departemen Kesehatan itu gemuk aja atau kelebihan berat badan, kemudian ada obesitas. Nah, sebenarnya banyak ukuran yang bisa dipakai sama dunia untuk mengukur orang itu gemuk atau enggak sih berat badannya atau proporsi tubuhnya tuh seperti apa gitu. Nah, yang sering dijadikan asumsi yang salah adalah kita menilai orang dari berat badannya aja gitu. Misalnya kita mau bantu seseorang terus dia bilang, "Iya berat saya misalnya 80." Terus kita langsung asumsikan, "Oh, berarti Anda kelebihan berat badan." Nah, nggak boleh tuh. Kita harus tahu dulu proporsinya dia. Artinya kalau untuk tinggi yang sama, berat yang sama, orang tinggi badannya beda, itu sudah pasti beda. Kalau misalnya orang sependek saya nih, beratnya misalnya 100 Bapak Ibu, ya udah pasti kegemukan. Tapi kalau misalnya orang tingginya misalnya 180, terus rajin olahraga, ototnya gede-gede, beratnya 100 juga, bentuknya kan lain gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi berat itu sebenarnya nggak menentukan orang itu overweight, gemuk, atau obesitas, atau kurus, atau biasa aja. Sama sekali nggak. Jadi kita harus perhatiin komposisinya gitu. Dia itu 80 kilo relatif terhadap apa? Terhadap tinggi badan berapa? Terhadap usia berapa? Terhadap jenis kelamin apa? Nah, jadi luas banget nih. Nah, salah satu
daya ukur yang sering digunakan sama dunia ini, termasuk Indonesia, yang diambil sebagai standar Bapak Ibu untuk menentukan hal itu adalah namanya indeks massa tubuh atau bahasa Inggrisnya body mass index gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat penggolongannya di sini. Ingat nggak waktu di awal-awal kemarin saya sempat minta Bapak Ibu untuk cek Anda termasuk dalam kategori BMI berapa atau body mass index berapa. Mungkin kalau Bapak Ibu lupa, kita bisa bareng-bareng. Wait ya, Kathleen stop share sebentar. Kita share, buka link berikut ini, yang BMI kalkulator. Sekali lagi, sambil kita bahas kategorinya apa. Ini di chat box, aku taruh. Silakan dibuka, Bapak Ibu. Masukin usianya berapa. Kathleen juga sambil deh, biar kita bareng-bareng ya. Ini BMI kalkulator. Dan usianya sekarang ada di 28. Female, tinggi 160, beratnya adalah 67. Nah, bahkan Kathleen aja setelah turun banyak Bapak Ibu, itu masih dalam kategori overweight, ya, di 26,2. Kathleen masuk di overweight, seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan. Kalau dulu waktu Kathleen mulai, itu beratnya 85. Kathleen masuk ke kelas obesitas tingkat 1 di sebelah sini. Ya, kita mau ada di area yang normal ini nih, yang warna hijau ya. Let's say Kathleen turunin lagi berat badan deh, jadi 60, 7 kilo lagi misalnya. Oh, akhirnya udah sampai di normal ya, 23,4 gitu. Jadi, Kathleen juga masih dalam perjalanan weight loss, Bapak Ibu tenang, jangan khawatir, kita bareng-bareng. Kathleen mau 60 tahun ini ya, kita berjuang. Oke, silakan Bapak Ibu yang udah cek BMI-nya per hari ini atau yang informasi terakhir boleh ditaruh di chat box ya, nggak usah unmute dulu. Kita lanjut ke materi. Oke, sambil Bapak Ibu cek dapat angka berapa. Abi daripada ngantuk, Abi mendingan ngitungin, Bi. Abi ngantuk tuh. Oh, Abi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini adalah soal indeks massa tubuh. Tadi Kathleen ada di sekitar 26 ya. 26 masih overweight, sedikit overweight ya di 26. Indeks saya 22. Pak Kurnia 22 normal dan normal tengah. Jadi normal yang baik itu di 21 sampai 22 lah Bapak Ibu. Bahkan 19 masih oke tapi cenderung terlalu kurus. 20 sampai 22 adalah normal yang ideal, yang itu di tengah tuh menurut saya. Wah, saya 23,8. 23,8. Abi Bagus. hitungin Bunda, nanti habis itu jangan di-share, chatting aja. Oke. Bu Nuril 30,8 masih overweight, Bu Rosida di 25 sampai 30 overweight juga ya rata-rata. Sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu misalnya kayak Kathleen ya udah lama ngurusin ginian, malam kita ngelihat orang aja dari proporsinya kita udah tahu secara visual tuh ini kayaknya BMI-nya sekian gitu. Lama-lama udah tahu kayak oh ya udah kelihatan nih orang kategorinya apa ya. Tapi ini adalah pengelompokan yang paling dasar. Jadi dia itu kenapa sih Kevin digunakan sebagai standar dunia gitu ya? Karena sampai saat ini relevan untuk mengukur kesehatan relatif berdasarkan berat badan. Ya, jadi kan penelitian itu baik ya Bapak Ibu ya, soal berat badan, soal penyakit A, penyakit B, C, dan D seterusnya. Nah, dari banyak penelitian ini, berat badan itu kan faktor yang penting sekali gitu kan. Apakah kalau beratnya segini, dia lebih terpapar resiko penyakit A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita harus punya standar kalau orang punya kategori berat badan A, maka dia lebih mungkin punya resiko jantung misalnya. Kalau dia range-nya
kategori tubuhnya B, misalnya obesitas, berarti dia secara penelitian lebih cenderung mudah terkena diabetes misalnya gitu. Terus ada berbagai penyakit yang semakin berat badannya berlebih, maka resiko terkenanya semakin tinggi. Jadi nggak tentu ke kategori spesifik, tapi lebih ke semakin berat maka bagaimana. Nah, tapi lagi-lagi tinggi badan itu relatif, maka harus ada perhitungannya. Nah, yang mereka ambil adalah indeks massa tubuh. Jadi ini semacam em, penilaian komposisi tubuh yang paling gampang, paling umum, paling basic digunakan di seluruh dunia. Oke, kalau misalnya bahasa Indonesia indeks massa tubuh, kalau bahasa Inggris kita bilangnya body mass index. Oke, jadi apakah berat badannya sehat nih untuk tinggi badan tersebut? Dan BMI atau indeks massa tubuh semakin tinggi, semakin banyak resiko penyakit yang terjadi. Oke, semakin rendah gimana Mbak Kathleen? Kalau semakin rendah pun Bapak Ibu sebenarnya kalau orang dewasa cukup jarang ya, kecuali malnutrisi berat. Malnutrisi itu artinya kurang gizi. Kalau di anak-anak, indeks massa tubuh tuh penting banget. Mereka harus punya indeks massa tubuh yang lebih tinggi justru. Makanya kalau misalnya di kartu anak itu biasanya beratnya harus sekian, nggak boleh di bawah garis gitu kan ya. Jadi berat badan itu justru pas kita kecil jadi penting. Jadi penting untuk itu naik terus, punya tren yang naik gitu. Nah, cuman kalau udah dewasa jangan tren naik lagi ya Bapak Ibu ya, kita cari yang stabil. Bahkan kalau kita kelebihan, kita coba kejar turunnya nih. Kita kejar yang hijaunya. Atau kalau di sini biru ya, tapi kita coba di range 18,5 sampai 25 atau bahkan kayak Pak Kurnia sekitar 20 sampai 22. Gitu. Itu sebenarnya yang paling bagus. Kayak misalnya tadi Bu Winari udah di 23, something. Oh bagus, berarti sudah normal sebenarnya. Tapi sedikit lagi sampai kita yakin komposisi tubuhnya nih udah baik. Nah, di sini kita lihat yang lebih detail ya. Nah, kekurangannya apa dong, Kathleen? Kekurangannya adalah indeks massa tubuh ini, Bapak Ibu, tidak memperhitungkan lemak tubuh. Oke. Masalahnya ada orang yang tinggi dan beratnya sama, tinggi dan berat ya. Kalau tadi Kathleen contohin beratnya doang yang sama, tapi tingginya beda nih, gitu ya. Ada orang yang tinggi dan beratnya sama, tapi bentuknya kok beda. Ini sama aja kayak kita ngelihat barang, Bapak Ibu ya. Eh, Misalnya yang satu bulat ya, secara tinggi diameternya sama gitu. Yang satu lagi kotak, kotaknya tingginya juga sama, beratnya pun sama. Tapi kok bentukannya lain gitu. Yang satu kotak, yang satu bulat. Jadi mereka sebenarnya apa yang mungkin membuat mereka sampai hasilnya berbeda nih? Itu nanti adalah soal komposisi tubuh yang lebih dalam. Ya, kita lihat. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu menimbang, kita itu terdiri dari berbagai bagian. Jadi udah bukan cuma ngomongin tinggi berat deh. Gak bisa, berat itu mencakup banyak hal sebenarnya. Oke, ini yang kalau Bapak Ibu misalnya em, kalau kita tahu teman-teman dari MLM sebelah ya yang khusus yang lebih produknya fokus di lifestyle, mereka itu kan suka bawa-bawa timbangan ya, suka bawa-bawa timbangan yang bisa ditarik-tarik itu gitu ya, timbangan komposisi tubuh namanya gitu. Itu adalah yang sebenarnya lebih penting. Jadi body mass index atau IMT indeks massa tubuh penting, penting gitu ya. Tapi lebih dalam lagi itu lebih matter. Ya, alasannya ya karena itu tadi dengan berat dan tinggi yang sama, seseorang itu bentuknya bisa sejauh berbeda. Oke, kita lihat nih. Berat badan kita itu bisa dibagi jadi beberapa kompartemen, Bapak Ibu. Ini kita lihat ada cara yang paling gampang membagi dua. Yang satu adalah berat lemak saja, 15 sampai 25%, dan 75%-nya berat bebas lemak. Oke. Ingat di sini bukan kebalik ya, bukan lemaknya yang 75%, tapi beban tubuh tanpa lemak. Ya, ini kita lihatin fat mass, itu adalah berat lemak Anda. 15 sampai 25%. Oke, nah sekarang berat tubuh tanpa lemak itu terdiri dari apa aja? Terdirinya itu dari sebenarnya 3 hal. Tapi kita bagi jadi 2 dulu sebelum terlalu jauh. Adalah cairan tubuh 60%, sisanya 20-nya adalah protein dan mineral.
Oke, semoga bisa diikutin. Kalau misalnya kita ngomongin fat mass, Bapak Ibu, atau massa lemak ya, jadi kita nggak bisa bilang nih, weight loss sama fat loss. Weight loss Anda mau turunin berat badan. Fat loss Anda mau turunin lemak Anda. Nah, kita sebenarnya maunya tuh fat loss ya Bapak Ibu, bukan weight loss. Karena ada orang yang badannya kurus nih, tapi lemaknya tinggi banget. Ujung-ujungnya kolesterol juga, sama aja. Jadi kita maunya fat loss. Kita mau fokus di ini nih, fat mass, simpenan lemak kita. Nah, nanti kita akan lihat bahwa lemak pun dibagi lagi. Cuma untuk sekarang, Anda harus bedain yang namanya fat atau lemak sama berat badan Anda. Jadi nggak semua berat badan Anda tuh lemak, nggak Bapak Ibu ya. Anda tuh kombinasi dari banyak hal, dan bahkan terdominasi dari air sebenarnya. Tapi kita memang punya berat lemak yang harus kita kendalikan. Oke, kalau misalnya lemak terlalu tinggi, ya jadinya Anda punya resiko untuk terkena kondisi-kondisi penyakit tertentu gitu. Oke, nanti kita lihat lemak ada apa aja. Next ya. Nah, cuman kita mau lihat air dulu deh. Air yang paling gampang Bapak Ibu. Ini adalah komposisi yang harusnya paling banyak di tubuh kita. Sekitar 50-70% tubuh kita isinya air Bapak Ibu. Fungsinya apa Mbak Kathleen? Fungsinya macam-macam dong untuk alat transportasi antara makanan, terus oksigen kita, mengatur suhu tubuh kita, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kedinginan, itu nggak lama kebelet gitu kan. Sementara kalau misalnya kita kepanasan, kayak susah banget buang air gitu, karena air itu udah keluar dari pori-pori kulit kita, dari keringat kita, ya kan? Karena dia itu air dalam tubuh kita, dia fungsinya mengatur suhu tubuh. Kalau kita kepanasan, ya suhunya didinginin sama tubuh kita. Kalau kita kedinginan, dia pengen menghangatkan diri kita, gitu, ya. Makanya kalau Anda di tempat dingin, udah pasti air seni itu panasnya setengah mati. Udah kayak, wah gitu ya, bener-bener kayak air mateng Bapak Ibu. Ya, biasa gitu. Karena tubuh kita tuh mau adjust suhu kita. Oke, terus juga air juga penting buat sendi, buat pergerakan kita. Makanya dalam weight loss air tuh penting banget, terutama kalau lagi olahraga. Bukan cuma karena ngos-ngosan sebenarnya, tapi supaya movement atau gerakan Anda saat lagi olahraga itu lebih lancar juga, karena dia itu kayak pelumas buat sendi-sendi kita. Oke, nah air pun terbagi dua, jadi intraseluler, air di dalam sel. Sel itu kan bagian kecil dari tubuh kita ya. Ada air yang di dalam, ada air yang di luar. Itu duanya berbeda. Masing-masing juga ada fungsinya gitu. Nah, terus apa lagi Kathleen? Ada protein. Nah, protein ini sering kita bahas ya. Kita ngomongin transfer factor, kita ngomongin makanan juga protein. Protein juga adalah 15% dari tubuh Bapak Ibu. Secara ideal ya. Dia gunanya apa? Ya membangun jaringan, termasuk membangun otot, membangun organ kulit kita gitu ya. Protein yang membantu kolagen supaya kulit tetap kencang. Kemudian dia juga membantu berbagai enzim, antibodi, sistem imun, semuanya protein. Oke, cara nambahinnya ya tentunya dari konsumsi, apa yang kita makan. Gitu ya, protein tubuh, cara paling gampang untuk kita tumbuhkan adalah dari makanan kita. Gitu. Makanya selalu dibilang makan tinggi protein ya, karena ini penting sekali. Protein ini harusnya 15% gitu ya, dan dia itu banyak banget manfaatnya, terutama untuk yang tadi Kevin udah bilang. Ya. Salah satunya membentuk jaringan otot sebenarnya yang paling penting. Nah, yang terakhir adalah mineral. Mineral ini bukan air, Bapak Ibu, walaupun kita mungkin lebih familiar sama air mineral ya. Tapi mineral itu adalah mikronutrien, ya zat gizi mikro, zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, tapi dia ini banyak manfaatnya. Misalnya buat tulang, saraf, kontraksi otot, gitu. Ya. Misalnya apa tuh mineral Mbak Kathleen? Misalnya kalsium, magnesium, fosfor, kalium juga ya, even natrium yang tadi kita sempat bahas, garam itu juga penting banget buat tubuh kita Bapak Ibu dan keseimbangan cairan ya. Jadi kalau dibilang air mineral ya, karena dalam air mineral itu sebenarnya mengandung bukan cuman air biasa, tapi dia juga ada fosfornya, ada kaliumnya. Makanya nggak semua air rasanya sama ya, tergantung mata air yang mana, sumber mineralnya juga beda-beda. Itu sebenarnya yang rasanya beda, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatiin. Jadi kalau misalnya nih, misal ada orang beratnya sama gitu selama program, apakah pasti komposisi tubuhnya nggak bergerak? Sebenarnya unlikely ya. Antara
dia semakin buruk atau semakin baik gitu. Mungkin persentasenya ada yang bergeser, mungkin airnya bertambah atau lemaknya berkurang, tapi jadinya beratnya tetap sama. Karena kan mereka semua ini membentuk berat badan ya. Saya harap Anda paham gitu. Jadi dalam satu barang ini yang beda itu dalamnya. Kalau tadi kita ngomongin dua orang dengan tinggi dan berat yang sama, yang berbeda apa? Yaitu badan nih kalau kita robek dalamnya isinya jumlah lemaknya berbeda, jumlah airnya beda, tapi secara berat ya sama gitu. Berarti kalau satunya buku, yang satunya bola basket, kalau sama-sama 2 kilo ya 2 kilo gitu. Tapi kalau kita cek dalamnya kan berbeda sama sekali. Yang satunya angin sama karet, yang satunya isinya kertas, padat, dan seterusnya. Ya, itu perbedaannya. Jadi tadi ada fat mass, berat lemak tubuh, dan fat free mass, berat tubuh selain lemak. Oke. Nah, sekarang kita lihat idealnya berapa persen. Secara umum aja ya Bapak Ibu ya, ini nggak ada yang 100% benar. Karena yang namanya diet, komposisi tubuh, itu semua tergantung sama semua orang masing-masing. Bukan kayak apa ya, gula darah gitu yang 100 gitu. Kita bisa tembak rata hampir semua orang. Tapi komposisi tubuh tuh relatif sekali cenderung yang penting normal. Nggak ada yang, misalnya nih kayak Kathleen, misalnya udah 25 gitu ya, indeks massa tubuhnya, terus masih, aduh kurang ideal nih, ini. Itu semua tuh social social build ya Bapak Ibu ya, dibangun oleh kehidupan sosial kita sebenarnya, sosial budaya, bukan soal kesehatan. Kalau ngomongin yang sehat, sebenarnya standarnya tuh nggak se-rigid itu. Oke, yang penting kita nggak kelebihan lemak, cukup cukup habis itu aja. Oke, kita lihat. Laki-laki, sel otot harusnya 45%. Otot adalah bagian yang memungkinkan tubuh kita untuk bergerak. Oke, ingat tadi kalian bilang otot itu visual atau fungsional. Visual ya kayak adera ini, kotak-kotak. Fungsional kayak buratu tadi, yang awalnya mungkin agak-agak, aduh lemes ya, capek, gini-gini. Tapi sekarang udah oke, lebih aktif, udah nggak bercapek, udah mulai cukup alami, gitu. Atau kalau Kathleen pribadi, dulu tuh naik tangga busway itu setengah mati Bapak Ibu ya. Naiknya kayak baru ngelihat aja rasanya udah pesimis gitu. Tapi kalau sekarang ngelihat tuh jadi excited. Jadi kayak, oke aku mau sambil lari, lalu gitu. Itu adalah fungsional muscle atau otot yang berfungsi. Oke. Nah, kemudian ingat kalau otot semakin tinggi, metabolisme kita semakin bagus. Artinya semakin gampang membakar kalori gitu, ya. Nah, bawahnya adalah lemak esensial. Oke. Lemak esensial itu apa sih? Lemak esensial adalah lemak yang Anda butuhin, ya. Ini kita bisa lihat laki-laki lemak esensial artinya lemak yang memang mereka butuhkan hanya 3%. Oke. Perempuan 12. Jauh banget, jauh banget. Ya, jadi kalau misalnya nih ambil contoh ya, izin ya Bapak, Pak Kurnia sama Bu Ratu nimbang pakai body composition. Terus Pak Kurnia sekian persen kecil lah, misalnya 10% gitu. Sementara Bu Ratu misalnya berapa? 15%. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh bilang, berarti Bu Ratu lebih ini dari Pak Kurnia. Ya sebenarnya bukan masalah itu. Karena kita harus lihat bahwa perempuan itu memang lebih butuh lemak, Bapak Ibu. Contoh ya, atlet itu perempuan kalau terlalu kurus, ya misalnya atlet ultramaratoner, kita bilang otot lari jarak jauh. Mereka itu kan harus ringan banget, badannya harus slender. Nanti kita belajar soal bentuk-bentuk tubuh atau somatotype ya abis ini. Kalau orang sekecil itu biasanya mensnya itu jarang sekali, bisa sampai 3 bulan sekali. Kenapa? Karena hormonnya kecil. Kenapa hormonnya kecil? Lemaknya sedikit. Oke, lemak esensial di perempuan itu kita butuhin buat hormon yang normal, buat kita kesuburan, buat menstruasi, buat jaga mood kita, buat yang mau menopause, ini semua butuh lemak esensial. Oke, tapi kalau misalnya orang lemaknya sangat kecil, ya nggak ada tuh lemak yang untuk menstabilkan hal-hal itu. Jadi lemak esensialnya yang kurang. Oke, jadi kita pengen, ya kalau perempuan seenggaknya 12% berarti. Kalau Anda nimbang terus tiba-tiba, ya kalau kita sekarang mungkin kayak Bapak Ibu ya, kemungkinan besar Bapak Ibu mungkin sekitar 30%-an kalau perempuan ya. Tapi
kalau Anda mau buat goals, Anda jangan bilang, oh saya mau lemak saya 5% gitu. Jangan. Yang ada malah makin rudet ya, ibu-ibu ya. Kita justru pengen lemak kita, ya ampun Bapak Ibu 20% aja itu udah bagus banget. Bahkan 25 pun itu bentuknya udah enak dilihat gitu ya. Karena ingat, kita ada tambahan lemak non esensial. Jadi ini berapa? 27% ya sebenarnya. Jadi kalau Anda mau yang aman ya kejar di 25% lah pas nimbang komposisi lemak gitu. Ya, jadi jangan pengen terlalu ekstrim juga, percuma. Anda nggak butuh. Anda perlu untuk mengetahui yang Anda butuhkan itu apa. Dan di sini salah satunya lemak esensial. Ya, kita nggak mau lemak yang terlalu kecil, terutama perempuan. Nah, yang kita suka kelebihan, Bapak Ibu, itu lemak non esensial. Artinya lemak yang bukan ada di organ-organ nih. Lemak yang bukan ada di organ hormon tadi. Kan kalau lemak yang esensial letaknya itu di sumber hormon kita gitu ya, di kulit kita biar nggak terlalu kering gitu. Ada lemak non esensial. Ini adalah lemak yang disimpan di mana? Di bawah kulit, Bapak Ibu. Di bawah kulit. Dan lemak-lemak yang melindungi organ-organ tubuh Anda dari luar. Oke, nanti kita belajar. Tapi intinya, Anda bayangin ini jantung Anda begini. Lemak yang esensial itu kan ya udah dia di dalamnya mengelilingi seperlunya gitu ya. Lemak non esensial itu kayak nyelimutin jantung Anda. Ibaratnya jantung Anda yang cuma sekecil ini diselimutin lagi sama lemak, udah gitu Anda makin lama makin menumpuk lemaknya deg-deg-deg. Heran nggak kalau ada penyempitan pembuluh darah? Harusnya enggak. Karena kan Anda tahu space-nya kecil, tapi Anda penuhin sama lemak. Wah, makin sempit, penyempitan. Harus pasang ring. Terus bingung, oh habis pasang ring kok harus pasang ring lagi? Ya karena ya Anda bayangin visualnya. Visualnya itu ada bola kecil Anda selubungin sama selimut gitu. Selimutnya itu lemak Anda gitu. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya. Ini namanya lemak visceral. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lemak non esensial ini adalah yang sering dihubungkan dengan penyakit kronis sebenarnya. Jadi dengan tingginya lemak non esensial kita lebih prone, lebih mudah terkena diabetes, penyakit jantung, berbagai jenis kanker, ya, penyempitan, pembuluh darah dan seterusnya. Oke, lemak visceral yang tadi di sekitar organ tubuh kita, gitu ya, dan lemak subkutan. Lemak subkutan adalah yang di bawah kulit kita persis. Yang Anda bilang, aduh jelly nih, jelly lengan saya gitu. Jelly apa saya gitu, paha saya, betis, jelly. Itu lemak subkutan. Yang lebih dihubungkan dengan penyakit adalah lemak visceral, visceral fat. Kalau misalnya dulu di MLM sebelah bilangnya lemak perut, padahal sebenarnya nggak lemak perut juga. Itu adalah lemak yang menyelubungi organ tubuh kita sebenarnya. Dan memang kalau laki-laki penumpukannya paling sering di perut. Gitu. Kebetulan. Tapi sebenarnya kalau dibilang lemak visceral, lemak perut nggak? Bukan. Anda harus step up, Anda be smart. Lemak visceral itu lemak yang menyelubungi organ tubuh kita. Bisa apa aja, nggak mesti di perut. Mungkin nggak di perut. Ya mungkin. Karena emang itu bagian yang paling lentur ya. Kalau misalnya manusia ya. Ya dia akan numpuk di situ. Tapi apakah lemak visceral hanya lemak perut? No. Ya. Nah, kemudian ada juga tulang Bapak Ibu. Nah, ini nih, ini yang suka disalahin. Kasihan Bapak Ibu ya, tulang nih kayak anak tiri. Kalau dibilang, iya nih saya gendut gara-gara tulangnya besar, tulangnya berat. Think again. Tulang itu seberat-beratnya kita, kita jarang banget ada orang yang kelainan sampai overweight karena hanya tulang. No, justru tulang yang baik akan melindungi kita kalau perempuan dari resiko osteoporosis. Kalau laki-laki juga dari cedera-cedera aktivitas otot. Justru kita pengen punya otot yang kuat. Kita pengen punya otot yang cukup, yang strong ya. Butuh kalsium tentunya, butuh vitamin D juga, butuh latihan kayak tadi, kayak Bu Ratu naik tangga berulang-ulang. Itu tulang pun terlatih. Dia punya densitas yang lebih bagus, akhirnya lebih baik dalam menopang tubuh kita. Terutama tulang kaki ya Bapak Ibu ya, mulai dari lutut ke bawah, dia itu selamanya akan menopang berat badan kita. Kalau misalnya kita beratnya besar terus gitu ya, 100 kilogram terus, bayangin kaki Anda cuma sekecil apa sih? Tulang Anda sebesar apa? Paling besarnya gitu ya. Itu kayak Anda nyuruh ada satu tiang kecil, terus Anda berdiri di atasnya. Lama-lama kan tiangnya lama-lama anjlok, anjlok, anjlok. Perempuan di situ kena osteoporosis. Kalau kita mau turunin resiko osteoporosis mulai sekarang, berat badannya harus dijaga. Kalau nggak berat.
tulang punggungnya keberatan, kakinya keberatan, akhirnya bentuknya gini. Ya, nggak cuman itu sih, dari asupan nutrisi lebih penting lagi, tapi seenggaknya kalau kita mau mulai pencegahan itu salah satunya. Oke. Komponen lainnya itu yang tadi Kathleen bilang, air, protein, mineral. Ya, ini kita ngomongin yang sifatnya ada beratnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang komposisi tubuh macam-macam, Bapak Ibu. Ini adalah yang harus di keep in mind ketika membuat program atau membantu seseorang. Ya. Adalah yang pertama, goals-nya adalah peningkatan massa otot cukup 0,5 kilo per bulan. Per bulan. Ini susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Jadi kalau Anda bilang, aduh saya nggak mau nih latihan beban, takut jadi berotot. Aduh, I wish. Saya sih pengen, tapi saya udah latihan bertahun-tahun aja nggak six pack Bapak Ibu. Ya masih gini-gini aja. Jadi kalau kita latihan itu, ya kita bayanginnya untuk pertumbuhan otot fungsional kita, bukan otot visual. Ya, jadi untuk supaya kita bergerak tuh lebih lancar, lebih aman, bebas cedera dan seterusnya. Itu kalau Anda latihan teguh dan makannya bagus, 0,5 kilo per bulan itu udah bagus banget. Ya. Nah, kalau lemak gimana? Nah, lemak lebih unik. Dia ini sebenarnya cukup mudah dipecah. Tapi harus defisit kalori ya, ingat itu lagi. 0,5 kilo per minggu sangat-sangat mungkin. Oke, ini bahkan cenderung sehat 2 kilo sebulan. Dan ini yang aku lakuin sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tanya kalian turun berapa? Aku bilang 14 kilo something ya. Sekarang udah 15-an. Ini semua terjadi dalam waktu yang panjang. Kalau yang bilang rata-ratanya sebulan 2 kilo. Kadang cuma 1,5. Karena saya nggak butuh cepet, saya butuh ini bertahan sampai saya merit nanti. Dan seterusnya. Ya. Tapi intinya itu, kita nggak usah terlalu cepet. Ya, kita nggak usah terlalu cepet dan jangan bingung kalau aduh cuma turun 0,5 kilo nih minggu ini. Ya bagus. Itu yang benar. Dan kemungkinan besar yang turun lemak. Kita nggak mau berat badan kita turun, tapi itu otot loh Bapak Ibu. Kita nggak mau malah turun, ternyata turun air gitu. Jangan. Kita mendingan turun sedikit-sedikit, tapi kita yakin bahwa itu yang turun lemaknya. Oke? Nah, sekarang gimana caranya memastikan yang turun itu lemak, Kathleen? Gimana cara kita memastikan itu? Oke? Nomor satu, ini adalah saatnya kita aplikasiin yang kita udah pelajarin kemarin. Nomor satu, modifikasi diet kita dulu. Ini 80% keberhasilan diet Bapak Ibu. In case udah tekanin di pertemuan pertama, hari ini kita tarik lagi. 80% keberhasilannya ditentukan dari diet atau pola makan. Ini nggak diberesin, gak usah berharap. Ya, mau kita cuman benerin mananya, mulai, start somewhere. Kita mulai di tempat-tempat tertentu, oke? Mau mulai dari, aku mulai dari makan teratur dulu deh, oke. Atau kayak Bu Winarni tadi pilihan makanannya lebih sehat dulu deh, bagus. Gitu ya. Atau misalnya udah dikurangin dulu aja, tapi tetap pengen makan enak, boleh. Silakan, start somewhere. Tapi Anda harus ubah pola makannya. Kalau kita nggak ubah, nggak mungkin. Nggak mungkin ada kemajuan. Beneran, sangat nggak mungkin. Ya, saya udah pernah coba diet hanya olahraga doang, makan seenak jidat saya, nggak bisa. Bapak Ibu, ya seenggaknya konsumsi protein harus dinaikin. Itu harus ada yang dimodifikasi gitu. Jadi kita nggak bisa pure mengandalkan olahraga aja, nggak bisa. Sama halnya kita nggak bisa mengandalkan diet terus. Pada satu titik ketika kita udah selalu defisit kalori, berat badan kita turun, ada titik di mana Anda harus genjot metabolisme dengan latihan fisik. Gini, jadi ini aku udah bercerita juga, tubuh kita ini kan hebat banget ya Bapak Ibu ya, diciptakan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita punya survival mode, mode bertahan. Jadi misalnya ketika kita lagi weight loss, kita lagi turunin berat badan nih, kita cuma dari ngurangin makan ya, ngurangin makan. Sama makan lebih sehat lah secara umumnya. Set. Di satu titik, yang awalnya nih Anda melakukan modifikasi turun, satu titik enggak, dia akan flat. Terus Anda berpikir, kok aku nggak turun lagi? Kok berhenti ya? Biasanya ini terjadi ketika seseorang udah turun sekitar 7 atau 8 kilo. Berhenti itu. Dia nggak bisa lagi melakukan hal yang sama. Satu, kan pertanyaan kan kenapa? Satu adalah komposisi tubuhnya udah beda, jadi kemungkinan dia tidak defisit lagi dengan modifikasinya. Kedua, kalaupun masih defisit, tubuhnya itu Bapak Ibu melewati yang namanya homeostasis, penyeimbangan. Sama kayak ngomongin transfer factor ya. Ketika udah mulai turun terus, some point dia kayak, bentar, ini tubuh kenapa nih? Apakah kita sedang ada di tengah hutan sehingga kita kelaparan?
maka tubuh kita akan freeze. Dia akan jaga lemak tetap segitu, otot tetap segitu, Anda mau kurangin makan kayak apa, dia nggak mau bergerak. Yang dibuang apa? Air, protein, gitu-gitu. Jadi lemak sama otot Anda nggak akan berkurang. Bahkan mungkin otot justru yang berkurang, lemak nggak. Oke? In many cases, dalam berbagai kasus, satu-satunya cara untuk meneruskan penurunan berat badan Anda adalah dengan latihan fisik. Kenapa? Karena dengan begitu tubuh kita akan sadar, oh enggak deng, dia bukan lagi terjebak di ini gitu ya. Tapi dia memang sedang merubah gaya hidupnya. Begitu kita mulai olahraga, yang tadinya flat ini akan turun lagi. Padahal makannya sama. Karena Anda membakar kalori lebih banyak, metabolisme Anda naik, jumlah ototnya bertambah walaupun lemaknya enggak. Jadi mungkin sempet tuh kalau di pas lagi kayak gitu Anda olahraga, beratnya kok malah jadi naik. Tapi lakuin terus aja, lama-lama akan mulai turun lagi. Gitu. Enggak sesederhana itu, setiap orang beda-beda, tapi ingatlah kita harus tetap mengkombinasikan latihan fisik. Hubungannya lebih ke metabolisme ya. Yang terakhir, baru perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu apa? Ini yang pertemuan kedua kemarin ya, setelah bahas olahraga, kita bahas konsumsi air, kita bahas tidur dan stress management ya. Kita bahas itu juga, ya itulah ya 4 hal itu yang paling penting. Makan, olahraga, stres, air. Ini seenggaknya ini 4 hal yang kalau Anda diet, 4 hal ini udah jadi paket lengkapnya gitu. Dari kalau kita asesmen gizi atau kita nanya seseorang, kita harus nanya selengkap itu. Jadi pola makan dia kayak apa, dicatat. Dia olahraga atau aktivitas fisik seperti apa, dicatat. Tidurnya gimana atau stress manajemennya, dan konsumsi airnya gimana. Ya, ini semua harus jadi satu. Kalau kita mau memperbaiki komposisi tubuh, baik kita ataupun orang lain, kita sebagai coach, kita harus kasih saran terhadap 3 hal ini, Bapak Ibu. Dan Nutrastar ada di mana? Itu kita belajar minggu depan ya. Tapi seenggaknya Anda paham dulu nih. Kita harus kasih saran penggiat, setidaknya latihan fisik, baik aktivitas ataupun olahraga ya. Kemarin udah ada tuh ngirim-ngirim video ke grup, very good job. Dan yang terakhir, merubah gaya hidup ini. Oh, saya suka begadang. Saranin untuk tidak begadang. Misalnya udah selesai nih ya Ramadan. Mungkin kan kita acara ini selesai sekitar habis Lebaran ya Bapak Ibu. Misalnya Anda bisa mulai praktekin habis Lebaran. Di situ ingat bahwa jam tidur itu harus dinormalkan, konsumsi air harus banyak ya. Kemarin ingat aku sempat bilang bahwa setiap 25 kilogram berat badan itu 1 liter seenggaknya kalau usianya adult ya. Kalau udah lansia atau di bawah umur jangan, tapi misalnya masih adult segitulah gitu. Anda adjust, Anda usahain dia minum 2 liter. Itu cara kita bantu orang merubah gaya hidup, komposisi hidupnya. Jadi nggak bisa cuma salah satu, nggak bisa cuma suruh minum Nutra aja, nggak bakal kurus Bapak Ibu ya. Kalau dia udah kita kasih saran apapun, minum Nutra doang, nggak terjadi apa-apa. It has to be a lifestyle change. Yang diubah gaya hidupnya, bukan dia minum Nutra atau enggak, bukan dia makan Renuvo atau enggak. Itu suplementasi, itu produk kita, di situ magicnya. Tapi kalau kita mau dia mencapai goals dia, atau Bapak Ibu mau capai goals Bapak Ibu, bukan soal konsumsi produk for life-nya saja, lifestyle Anda harus diganti. Gitu ya. Dan yang paling penting ini, secara permanen. Banyak banget klien saya juga, udah nih bagus-bagus turun 25 kilo, lalala. Tahu-tahu datang lagi beberapa bulan kemudian udah naik 10 kilo. Ah, tolong aku ini. Nggak bisa, kita harus ubah secara permanen. Makanya jangan diet ekstrim. Jangan jadi nggak makan. Karena itu tidak bertahan. Ya. Kalau misalnya, eh, sorry MLM sebelah lagi. Kita kan pernah lihat programnya. Disuruh seharian cuman minum itu sebanyak 8 kali kalau nggak salah. Nggak boleh makan yang lain. That's weird. That's eh, menurutku cukup berbahaya juga gitu. Cuman makan itu doang, padahal zat gizi kita butuh juga faktor variasi jenis ya. Ingat kita bukan cuma soal berapa, tapi variasi jenis juga penting. Terus em, faktor kenyang dan tidak itu juga penting, air juga penting. Jadi kalau misalnya langsung seharian cuma minum produk itu, saya nggak yakin apakah itu keputusan yang baik.
Tapi kalau sebagai ahli gizi saya bisa bilang itu enggak sih. Ya, kita butuh makan solid food buat gigi kita juga lebih sehat, buat lambung kita juga bagus. Jadi nggak cuma liquid, cairan, cairan. Jadi kita kayak apa? Kita kayak orang yang terbaring di rumah sakit Bapak Ibu kalau kayak gitu. Ya, jadi kita harus tetap kombinasiin. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk tubuh yang Anda mau. Kita udah tahu komposisi tubuhnya kita mau kayak gimana, caranya gimana. Yang ideal namanya adalah mesomorph. Artinya tubuh sedang. Oke, aku nggak bilang ideal, nggak bilang normal, ya, karena ya kita semua normal sih sebenarnya. Cuman kalau kita mau bilang ideal, boleh lah ya. Sedang, medium size ya, ibaratnya. Namanya mesomorph. Kita bisa lihat ukuran bahu lebih lebar daripada pinggul kalau laki-laki, kalau perempuan sebaliknya, tapi nggak terlalu jauh perbedaannya. Ya. Terus, punya otot yang atletis dan mudah dibentuk. Artinya, kalau bahasa Inggrisnya itu toned, Bapak Ibu. Ya, bentuk tubuhnya kelihatan. Walaupun nggak six pack, tapi ada bentuknya. Bukan kayak misalnya kalau lengan tuh lurus aja karena ada lemaknya gitu ya. Tapi ada nih tone-nya atau bentuknya. Kita bisa lihat misalnya di sini, oh bentuknya ini agak masuk gitu ya. Kalau bahu kan udah pasti agak keluar karena ada tulang bahu di sini ya. Kemudian dia harusnya agak mengecil karena memang tulang bagian atas kan lebih kecil daripada bahu ya. Oke, dia agak masuk ke dalam, terus bentuknya gimana? Itu ada bentuknya sebenarnya lebih kecil. Ketiga, metabolisme lebih efisien, relatif mudah meningkatkan otot dan kehilangan lemak. Ya, jadi ini yang kita mau, kita nggak usah terlalu kayak mana kali, terlalu kurus. Yang penting kita ada di mesomorph. Mesomorph ini identik sama tadi BMI yang 20 sampai 22 ya, atau indeks massa tubuh tadi 20 sampai 22. Kemudian identik juga dengan persentase lemak yang tadi kita udah lihat ya, untuk perempuan misalnya seenggaknya 25%. Biasanya range-nya 20 sampai 25 lah perempuan mesomorph ya. Nah, ini adalah bentuk yang sebenarnya kita mau cari, tapi tergantung ya, misalnya usia macam-macam Bapak Ibu. Nggak mesti harus tone. Lagi-lagi fokus ke ngendaliin lemak Anda. Itu aja. Anda nggak usah mikirin tone dulu deh. Ya, kita fokus mikirin fat kita turun. Saya juga nggak begitu mikirin apa soal otot waktu itu awal-awalnya. Cuman karena sekarang fatnya udah jauh berkurang, udah mulai mikirin. Tapi yang penting mindsetnya turun dulu aja. Nggak usah mikir yang macam-macam terlalu serius. Ya, ini cuman aku jelasin how we help others. Gimana kita bantu orang lain. Nah, kedua adalah ectomorph. Ini adalah yang cenderung dibilang nggak gendut-gendut. Orang yang kurus banget. Nggak kurus banget, kurus aja lah ya. Tapi susah banget gemuk. Ya, bahu dan pinggulnya lebih kecil dibandingkan dengan berat yang sama. Jadi, misalnya orang beratnya sama-sama 75, tapi dia lebih ramping. Kelihatannya lebih ramping secara lebar. Lebih ke sini. Tulangnya juga lebih kecil, ototnya juga lebih kecil. Ototnya lebih kecil dan padat, Bapak Ibu. Jadi aku kayaknya belum pernah kasih lihat fotonya, mungkin next time ya. Jadi berat yang sama, otot itu misalnya cuma segini, tapi kalau lemak segini. Dalam berat yang sama. Beratnya sama nih, misalnya sama-sama 1 kilo. 1 kilo otot misalnya segini doang nih, satu kepal kita ya. Tapi 1 kilo lemak itu bisa satu gempal ini. Itu kenapa beratnya sama, bentuknya beda. Ya, ini adalah orang ektomorf. Jadi secara visual pun kecil. Kecil aja, ramping gitu, benar-benar kayak zep gitu kita ngelihatnya. Ya. Terus metabolismenya lebih tinggi, makanya susah naikin berat badan. Nanti kalau Bapak Ibu udah mengerti weight loss ya, soal defisit kalori, kita juga bisa bantu orang yang mau naikin berat badannya. Karena orang-orang ektomorf yang juga nggak gemuk-gemuk ini, mereka juga punya deritanya sendiri, Bapak Ibu. Misalnya kalau perempuan dibilang apa tepos gitu, nggak ada asetnya, rata gitu-gitu. Misalnya kalau laki-laki kurang maskulin, cowok kalau kurus kan dibilang kurang laki ya. Ya, kadang-kadang kalau misalnya yang benar-benar sampai yang beratnya IMT-nya 18, 17 gitu. Mereka juga insecure. Sama orang yang berat badannya berlebihan. Jadi kita sama-sama insecure, tapi mereka pengen nambahin berat badan susah banget. Nah, kita kan jago nih naikin berat badan ya kan? Jadi kita bisa bantu mereka ya nanti in the future.
Tapi ingat mereka metabolismenya tinggi. Jadi jangan disuruh latihan terlalu keras. Ya, karena mereka nggak butuh itu. Mereka metabolismenya udah bagus. Oke, nah kalau BMI di bawah 17 ada potensi kelainan pola makan atau eating disorder. Coba dicek apakah mungkin em, makannya suka bikin mual gitu. Tapi ini sensitif ya Bapak Ibu, topik yang terakhir ini kalau misalnya Anda belum mahir sekali, dihiraukan aja ya, karena ini sifatnya klinis. Eating disorder itu Kathleen sebagai ahli gizi aja, saya nggak pegang. Kalau misalnya saya ketemu klien eating disorder, saya akan kasih ke dokter. Ya, karena kita nggak punya license untuk mengurus orang dengan eating disorder. Ini adalah bisa dibilang penyakit juga. Ya, gitu. Nah, ini adalah kebanyakan dari kita mungkin adanya di sini. Namanya endomorph. Oke, struktur tulang lebih padat, tubuh bagian tengah lebih besar. Tubuh bagian tengah tuh dari sini. Dari leher sampai ke pinggul lah, sampai situ. Ya, biasanya lebih besar. Kakinya mungkin agak kecil, tangannya agak kecil, tapi trunk di sininya besar. Gitu. Mulai dari lebar, secara panjang, secara thickness, secara ketebalan, mungkin rib cage, rib cage. Iga lebih spread juga, lebih lebar gitu ya di dalam sini. Nah, ini adalah tipikal orang endomorph, Bapak Ibu. Ini biasanya kebanyakan dari kita ada di sini. Terus kita cenderung lebih membawa banyak lemak di seluruh tubuh. Oke, maksudnya adalah nanti kita ada contoh pembacaan lemak tubuh yang kita ngasih lihat. Tapi kita bisa tahu bahwa kalau endomorph ini lemaknya dibagi kemana-mana. Jadi sebenarnya kita nggak kelihatan aneh, Bapak Ibu. Sebenarnya enggak, kalau misalnya orang kurus ya, misalnya orang ektomorf tadi, kalau dia nambah berat badan, biasanya cuma di area tertentu, misalnya perutnya toh. Tapi kalau orang endomorf itu semuanya melebar, lengannya jadi melebar, mukanya jadi cabi, apa dan seterusnya. Tapi begitu juga ketika dia mau nurunin berat badan, tubuhnya lebih kelihatan manis gitu, lebih kalau perempuan misalnya hourglass, jadi masuk terus pinggulnya agak lebih lebar, misalnya gitu. Karena kecenderungan lemaknya itu lebih rata ke antara di lengan, di paha, di mana dan seterusnya. Dia lebih balance lah. Jadi nggak buruk juga, endomorph itu bukan selalu berarti buruk gitu ya. Cuman dia mudah banget menumpuk lemak. Tubuhnya cenderung ingin mengikat lemak gitu. Karena biasanya ya lemaknya udah banyak. Balik lagi ke sifat lemak. Males gerak. Metabolisme rendah. Ya, kemungkinan karena kolerasi dengan kondisi kronis dan gaya hidup yang kurang. Jadi ngomongin penyakit dan berat badan berlebih itu kayak ngomongin ayam sama telur. Mana yang duluan? Mana yang bikin parah? Kita masih mencari jawabannya. Kalau kita berat badan berlebih, bukan suatu kepastian bahwa pasti punya penyakit kronis, tapi kemungkinan besar iya. Nah, kalau orang udah punya penyakit kronis, biasanya menyebabkan gaya hidupnya lebih males. Bed rest, sakit, minum obat, harus makan, lalala. Akhirnya berat badannya juga makin tinggi. Oke, jadi ada sebuah siklus eh, keburukan yang terus bergulir, Bapak Ibu. Ada daurnya tuh di situ. Ya, karena dia berat badan berlebih, muncul penyakit kronis. Penyakit kronis menyebabkan berat badannya semakin meningkat karena metabolisme turun, resistensi insulin, nggak bisa mengolah gula, dan seterusnya. So, hubungannya kuat sekali antara dua hal itu. Ya, yang mana yang duluan em, kalau para ahli gitu ya memutuskan bahwa sumbernya adalah gaya hidup. Jadi berat badannya dulu dikurangin sambil nanti lama-lama penyakit kronisnya mengikuti. Bener nggak? Kenyataannya dari penelitian seperti itu. Nggak mesti jadi langsung sempurna sehat, karena lagi-lagi ada orang yang kurus pun tetap banyak penyakitnya ya. Jadi nggak mesti soal ngomongin berat badan. Tapi kalau kita ngomongin penyakit kronis yang berkaitan sama berat badan, salah satu saran yang pertama dikasih udah pasti untuk nurunin. Udah pasti. Itu nggak usah ditanya. Udah pasti disuruh turun berat badan. Saya juga waktu MCU berapa kali Bapak Ibu MCU 3 tahun terakhir, kolesterol nih, ada batu empedu. Udah pasti saran dokternya dokter umum, saya sampai males gitu. Karena udah pasti diturunin berat badan. Gue cuma bisa bilang, iya dok, bandingin aja yang tahun lalu. Bandingin aja silakan gitu.
Karena dia pasti akan ngomong hal yang sama. Karena faktanya, dan dokter itu nggak salah, faktanya adalah dengan berat badan, maka kondisi penyakit kronis seperti tadi ya, fatty liver, kemudian jantung dan seterusnya memang jadi lebih tinggi. Gitu. Ya. Nah, sekarang program dasarnya apa? Ini yang harus di screenshot juga. Ingat kita mau kejar di penurunan massa lemak 0,5 kilo per minggu. Oke, nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat juga. Takutnya nggak ada progres ya. Caranya gimana? Nomor 1, latihan beban dalam sirkuit. Jadi yang kemarin Kevin kasih ke Bapak Ibu, misalnya jongkok, ini kita ngomongin aktivitas dulu ya. Misalnya squat atau jongkok-jongkok itu yang kemarin dalam sirkuit, artinya apa? Diulang. Jangan sekali doang. Karena ada yang bilang, ya push up 50 kali. Udah, enggak. Enggak bisa gitu. Karena kita itu mau melatih supaya sel ototnya pecah dan sel lemaknya terpakai sebagai cadangan energi. Itu hanya bisa terjadi kalau kita lakukan dalam sirkuit. Jadi Anda ulang. Misalnya 5 gerakan, semua udah dada, ulang lagi ke yang awal. Minimal 3 kali lah diulang. Itu namanya dalam sirkuit. Atau kalau dalam bahasa gymnya, set. Dalam set. Kita nggak bisa, bahkan misalnya Anda 100 squat gitu. Ya kalau Anda udah sering squat ya bisa. Tapi kalau jarang kan 8 aja udah alhamdulillah gitu. Jadi mana 100 gitu ya. Itu nggak melatih otot Anda untuk jadi lebih baik secara jangka panjang. Jadi jangka panjang itu small things repeated. Hal kecil diulang terus. Itu progress terutama dalam weight loss ya. Hal kecilnya ya diulang-ulang terus lama-lama jadi. Tapi kalau kita langsung berusaha jeber, yang ada Anda cedera ya. Jangan. Oke? Yang kedua, istirahat yang pendek. Istirahat yang pendek ini hubungannya lebih ke nafas ya, lebih ke, aku nggak mau terlalu jauh belajarnya, tapi intinya dalam nafas istirahat yang pendek, kita membiasakan jantung kita untuk segera kembali ke posisi normal. Contoh ya, Anda udah lama nggak olahraga nih, oke, terus Anda disuruh misalnya kayak kemarin, squat 50 lah, care, 10 kali 5. Ketika 10 yang pertama, oke, kita misalnya, belum capek nih, belum capek, oke lanjut. Istirahat cuman misalnya ya 30 detik lah. Yang kedua udah mulai berasa, waduh, udah mulai berasa nih kaki sakit, ngos-ngosan dan seterusnya. Anda dikasih break 30 detik, apakah tidak akan tertantang? Udah pasti tertantang ya. Udah pasti pengennya, bentar, 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 jangan lanjut dulu, pause, 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 bentar, bentar. Itu sering banget. Itu sering banget kalau aku lagi PT session sama orang, bentar, bentar, coach, bentar, bentar, napas dulu, napas dulu. Nggak ada napas dulu, napas dulu. Kenapa? Karena peredaran darahnya nih melambat lagi, Bapak Ibu. Turun lagi. Padahal kita udah hampir masuk ibaratnya ke pemecahan lemak. Karena ingat, lemak itu nggak langsung kepake. Pasti gula dulu. Anda olahraga, gula duluan yang dipecah, bukan lemak. Ya, kalau keringetan itu bukan lemak, itu air. Ya, itu air Bapak Ibu. Jadi jangan puas kalau ada keringetan, karena itu baru air, belum lemak Anda sama sekali. Oke. Dan justru ketika heart rate kita naik, dan ini nggak over ya, Kathleen ngomongin olahraga biasa 30 menit. 30 menit dan tidak terlalu berat, biasa aja, moderate. Deg-degan sedikit, itu hal yang bagus. Jangan baru deg-degan dikit, duduk, bengong. Baru deg-degan sedikit naik heart rate-nya, bentar, 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 saya panik. Jangan panik, tetap tenang ya, tetap tenang Bapak Ibu dan dilanjutkan. Tapi bilang sama coach-nya, coach saya heart rate udah mulai naik nih. Nanti coach pasti akan lihat, oke, heart rate-nya sekian, oke, kecil, calm down. Itu pun nggak boleh terlalu turun. Itu tapi terlalu jauh ya, nggak usah mikir sampai sejauh itu. Yang penting kalau kita olahraga itu jangan kelamaan istirahat, itu aja. Sesimpel itu. Kalau Anda istirahat sampai semenit, padahal mau sirkuit baru, udah. Percuma itu Bapak Ibu cuman aktivitas fisik, bukan olahraga. Ya, mendingan kayak tadi Bu Winarni jalan kaki itu 45 menit. Kalian aja aktivitas fisik. Ya, jangan capek-capek, squat, ternyata heart rate-nya nggak naik, percuma. Ya, steady state cardio atau ketika kita berjalan kaki agak cepat ya, bukan pace yang ada Bu ini, sabar Bu, berhenti. Bukan. Jadi keep going, bener-bener selama setengah jam, misalnya nggak berhenti sama sekali, jalan dengan tempo yang sama,
bersepeda, berenang, kemudian apa ya, olahraga ringan. Ya, itulah seenggaknya paling basic lah ya, paling nggak mikir. Jalan, naik sepeda, berenang. Udah nih, steady state. Jadi standar aja, moderate, sedang, nggak membuat Anda gila, nggak membuat Anda encok ataupun apapun. Cuman biasanya secara waktu lebih panjang ya. Jadi dia intensitas rendah, dia jalan kaki tapi panjang, waktunya lama, sejam gitu. Tapi nggak lari, nggak lari. Cuman kalau lari mungkin 15 menit selesai. Tapi kalau steady state cardio dengan kecepatan sedang atau intensitas sedang, kita melakukan itu waktu yang lebih lama. Untuk apa? Ya melatih jantung kita, pompanya lebih bagus ya, supaya muncul tuh ototnya karena pembakaran lemak tidak mulai ketika Anda berkeringat. Oke, itu terjadi setelah kita selesai latihan, pada duduk, udah mandi, tiba-tiba keringetan lagi. Nah itu yang paling paling kelihatan lah. Tapi nggak mesti kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya Anda mengalami itu, oh that's when you actually burn fat. Karena fat burn itu terjadi bukan saat kondisi kita lagi semangat-semangatnya, lagi capek-capeknya, tapi setelahnya. Makanya sakitnya pun baru besoknya biasanya ya. Oke, dan yang terakhir kalau secara latihan aktivitas fisik atau non-exercise activity thermogenesis. Aktivitas bukan olahraga. Ini kan udah bilang, kita olahraga cuma punya waktu berapa Bapak Ibu? Sejam, 2 jam mungkin paling panjang. Tapi bergerak, beraktivitas fisik, you have so many, a lot of times. Anda punya banyak waktu. Anda punya berapa belas jam yang aktif, 12, 13, 15 jam untuk beraktivitas, itu dipakai. Ya, itu yang harus dioptimalkan. Nah, kalau dari diet, ini paling simpel kalau kita nanya secara nama orang. Rendah kalori, tinggi protein. Selesai. Oke, rendah kalori ya berarti kurangin itu semuanya tadi ya, kurangin lemak, gula, apa. Tergantung dia masalahnya di mana. Kalau dia memang orangnya sweet tuh, contoh jangan bilangnya misalnya Pak Jody suka banget ngemil yang manis. Aku bilang Pak Jody kalau mau mulai weight loss mulai dari situ dulu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikirin, aduh apa nih Indomie, enggak. Anda nggak sering makan Indomie, ngapain ngurangin Indomie? Fight your biggest worst demon first. Apa yang paling buruk itu dulu. Dan itu udah pasti tinggi kalori kan, makanya Anda jadi gemuk gitu. Kalau kita mau turunin dari situ, rendah kalorinya deskripsinya di situ. Oh, aku harus ngurangin yang manis-manis ini, kurangin. Pasti kalorinya turun. Aku harus kurangin gorenganku, turun. Aku harus kurangin tepung, turun. Gitu. Jadi nggak mesti semuanya juga. Aku juga nggak bisa Bapak Ibu kayak gitu. Kalau aku dulu pertama kali adalah aku suka jajan di minimarket karena waktu aku ngerjain tesis, waktu aku lembur, aku pengennya sambil kayak kraus gitu ya, suka aja kayak taro, ciki dan seterusnya. Wah itu kalorinya besar banget. Ya, ketika kita lembur malam gitu kan, oh, udah makan makan aja bodo amat ya Bapak Ibu ya, namanya yang penting selesai itu kerjaan. Nah itu yang aku itu my worst demon saat itu musuh paling besarku lah. Jadi aku mulai dari situ dulu, udah, aku nggak mau mulai dari situ, kerja aja, nggak usah ngemil, nggak usah ya. Fokus aja ke aktivitas yang kita lakuin. Nah itu udah banyak lagi tipsnya, tapi intinya yang penting rendah kalori dulu. Kedua, tinggi protein. Kenapa? Supaya kita bisa membangun otot dan meningkatkan metabolisme. Ya, metabolisme yang penting dan secara umumnya sistem imun juga butuh protein, sistem pernapasan juga butuh, jantung Anda butuh, cairan Anda butuh protein. Ingat, dan ini kadang bisa dilupakan sama orang-orang ya. Jadi kita bisa protein itu dari 1,8 sampai 2,2 per kilogram berat badan. Tapi ini terlalu jauh. Terlalu jauh. Aku nggak mau kita mikir sampai situ. Yang penting Bapak Ibu tinggi protein. Protein sumbernya apa aja? Udah ada kemarin ya. Nggak usah diulang. Ada ayam, ada ikan, telur, tempe, tahu, macam-macam kacang-kacangan, sumber-sumber protein. Ya, itu yang harus ada sebenarnya. Ya, jadi jangan lagi kita ada di titik yang kalau makan harus pakai nasi. No, nanti sambil jalan. Bukan harus pakai nasi, harus pakai lauk. Itu yang benar-benar. Harus ada proteinnya. Mendingan nggak makan daripada makan tepung doang. Mendingan nggak makan daripada makan tuh nggak ada proteinnya gitu.
Buat apa? Itu cuma nambah-nambahin berat badan, otot nggak nambah, energi nggak nambah, lemes, ngantuk. Lauknya sebenarnya yang penting di situ. Oke? Satu lagi yang nggak boleh dilupain, defisit kalori ya. Mau jenisnya sebenar apapun tadi ya, jam berapa, kalau nggak defisit tidak akan turun. Oke? Ini adalah bagian terakhir, yaitu aku mau kasih lihat contoh daripada pembacaan eh, body composition, komposisi tubuh. Oke? Ini Bapak Ibu kita lihat seseorang dengan tinggi 198, 72,4, 28 tahun. Ini adalah salah satu klienku sebenarnya. Oke. Terus kita lihat di sini yang pertama. Ada lean body mass dan skeletal muscle mass. Dua hal ini adalah bagian yang penting, terutama lean body mass. Lean body mass adalah berat badan tubuh tanpa lemak. Tadi kita udah bahas ya, kalau di depan namanya fat free mass. Oke. Skeletal muscle mass adalah berat ototnya nih. Bahkan di sini ada persentasenya. Yang bagus tuh kalau perempuan di 20,6 sampai 25,1. Ini bahkan melebihi ya, dia melebihi di 26. Berarti ototnya bagus. Kemungkinan besar fungsionalitasnya sehari-hari juga oke nih, karena ototnya lumayan tinggi. Oke. Terus protein. Protein di 9,4. Ya, normalnya 7,3 sampai 8,9. Dia di 9,4, berarti lebih dari cukup. Berarti saat ini kenapa ototnya tadi bisa lebih, kita juga bisa nyambungin nih. Oh, karena konsumsi proteinnya juga bagus, juga mumpuni. Karena otot hanya bisa hadir kalau proteinnya. Ya. Lanjut, mineral. Mineral dari 2,7 sampai 33, dia di 4,1. Artinya tinggi juga. Ini hal yang baik. Ya, ingat mineral kita butuh untuk fungsionalitas tubuh sama kayak protein, buat keseimbangan cairan, buat kita tidak dehidrasi, ya, dan seterusnya. Sekarang melengkapi mineral, ada air aja. Air aja. Ya, ada dua bagian, total body water, total air dalam tubuh kita. Oke, di sini 27,1 sampai 33,1 nih. Body waternya juga lebih dari cukup. Berarti saat dia melakukan penimbangan, kondisinya juga bagus nih, terhidrasi dengan baik, nggak kurangan cairan. Berarti minumnya juga bagus. Kemungkinan besar dia nurut kalau dibilang minum sehari harus 2 liter ya, harus 3 liter ya. Nurut nih begini-begini. Ya. Sekarang kita lihat intracellular fluid. Ini yang tadi Kathleen bilang di awal. Air itu ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Oke. Kalau yang di intrasel ini ada di 22,8. Ekstrasel 11,8. Ini nggak ada perbandingan baik buruknya. Dia cuma bilang dia ngasih tahu yang di dalam sel itu 66%, yang di luar sel 34%. Ya, jadi ini adalah bagian dari yang 34,6 ini Bapak Ibu. Jadi 34,6 itu 66%-nya intrasel dan 34%-nya ekstrasel di luar. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini yang penting, lemak. Tadi Kevin utang ya ngomongin soal lemak. Lemak itu dibaginya macam-macam. Ada visceral, ya, visceral fat adalah yang menyelimuti organ-organ tubuh kita. Nah, ini dia masih over nih, ya, over range 10. Range visceral fat itu yang bagus 7 sampai 9. Ya, karena kita tetap butuh lemak di sekitar organ kita, tapi nggak terlalu banyak sehingga Anda jadi fatty liver. Ya. Body fat mass 24,3. Masih tinggi Bapak Ibu ya, masih high. Oke, tadi juga kalau ini dia bikinnya 11 sampai 16,4. Oke, ini kita ngomongin lemak non esensial ya, bukan lemak esensial. Lemak subkutan yang di bawah kulit nih, yang di bawah kulit. Oke, jadi dari 24,3 itu dia terdiri dari apa sih? Lemak subkutan 21, lemak visceralnya 2,9. Dia di 4%. Ini nggak ada judgementnya baik buruk, cuma dia ngasih tahu lemak tubuhnya terdiri dari apa? Lemak non esensial. Oke, jadi bisa kelihatan nih, oh banyakkan lemak subkutannya. Oke. Visceral fat area. Seberapa banyak visceral fat atau lemak di sekitar organ yang tersebar?
73 masih optimal. Berarti masih rata, dia nggak ada penumpukan di area tertentu. Kalau orang yang misalnya badannya agak kurus, tapi perutnya buncit sekali, kemungkinan besar visceral fat areanya ini melebihi ini, karena berarti nggak seimbang perbagiannya. Kemungkinan besar dia juga tidak endomorph. Ya. Total body fat percentage di 33,6. Bedanya total sama body fat mass harusnya udah tahu ya. Kalau total itu berarti esensial dan non esensial. Kalau body fat mass ini hanya ngomongin yang non esensial, artinya yang cadangan energi. Ya, itu dia. Terus tambahannya di sini kita lihat ada BMR, ya, yang kemarin kita belajar minggu lalu, metabolisme, kecepatan metabolisme, TEE kebutuhan energi tanpa defisit. Jadi dia di sini kebutuhan energi 2.200 lah ya kita buletin. Kalau mau weight loss berarti di sekitar 1.800, 1.700. Ya. Bio age, usianya 28, tapi kayak usia 30. Aduh. Nah, ini Bapak Ibu lebih akurat daripada yang Bapak Ibu lihat di timbangan yang sering dipakai itu ya, ditarik dia itu mereka biasanya melebih-lebihkan sih. Kayak, wah, langsung jadi kayak umur 70 gitu. Itu bio age Bapak Ibu, saya kasih tahu aja dari sekarang. Itu tidak berdasar pada diri Anda. Maksudnya apa? Itu adalah nilai gini. Untuk orang umur 30 di Amerika Serikat yang menjadi responden penelitian si pembuat timbangan, lemaknya sekian persen. Ulang ya. Jadi ada orang nih mau bikin timbangan. Dia review misalnya 5.000 orang Amerika Serikat dengan usia segini, ditimbang persentase lemaknya yang ideal berapa. Terus begitu kita nimbang, misalnya kita nomor 28, nimbang di situ. Tiba-tiba tulisannya kayak 60. Itu nggak berdasar ya Bapak Ibu. Jadi jangan kemakan tuh yang begitu-begitu tuh. Tapi kalau misalnya kita mau menjual, Anda harus tahu dasarnya dari situ juga. Jangan kita terima mentah-mentah bahwa wih, nakut-nakutin orang gitu. Jangan. Kita harus tahu itu berasal dari mana. Kita bisa bilang berarti lemak tubuh Anda itu mirip sama orang yang usianya misalnya 70 tahun. Padahal Anda belum umur gitu. Lemak tubuh Anda, bukan Anda secara umum ya. Enggak. Oke, persentase lemak tubuh Anda sama kayak orang ideal di usia 70. Lebih ke situ. Jadi bukan dianya kayak orang umur 70, no. Tapi persentase lemaknya seperti orang itu. Ya, gitu. Nah, itu saja untuk hari ini. Sebenarnya 1 jam lumayan. Lebih cepat ya, Bapak Ibu ya. Yang penting kita pahami komposisi tubuh kita dengan baik dulu. Kalau Bapak Ibu mau nimbang, itu di banyak gym itu ada aksesnya gitu ya. Kita bisa nimbang yang lengkap, ada apa aja, ada yang bisa di print, ada yang enggak dan seterusnya. Tapi kita harus tahu komposisi tubuh kita sebelum kita menilai terlalu jauh ya, gitu. Terus kedua, ini adalah fokus pada fat loss, bukan weight loss. Kalau kita obesitas, weight loss berapapun itu hal yang baik. Kemungkinan besar akan turunnya di fat. Tapi kalau misalnya kita nih udah masuk ke range misalnya tadi Bu Rosida di 25 sampai 30, kita nggak bisa cuman weight loss lagi. Kita harus perhatiin bahwa oh aku maunya fat loss, aku maunya lemakku yang turun bukan ototku. Caranya gimana kita mastiin itu? Ya tadi latihan beban, ya latihan steady state cardio, tetap jalan kaki secara konsisten, terus kita aktivitas fisiknya tinggi supaya tubuh kita metabolismenya naik terus. Jangan sampai turun. Begitu turun, lemak kita akan ngunci. Ya, so you wanna lose fat, move, bergeraklah. Ya, itu aja dari Kathleen, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ratu Kotrenara. Alright. Oke, kayaknya hari ini pelajarannya sangat berat ya. Saya sampai bingung mau nyatet yang mana jadinya. Oke, teman-teman. Jadi, artinya sekarang fokus kita sebenarnya di fat loss-nya ya, Kat? Betul. Bukan di weight loss ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih, misalnya Bu Ratu nggak mau nimbang dulu, jadinya nggak apa-apa. Jadi nggak sih Bu? Karena angka weight-nya nggak selalu penting. Justru yang penting adalah dirimu menyadari bahwa oh iya ya aku kalau naik tangga gini, aku kalau aku
misalnya nyobain jalan kaki 40 menit dulunya gimana, sekarang gimana. Itu yang justru menjadi tanda bahwa kita lagi ada di fat loss nih, bukan cuman weight loss tapi actually fat loss. Karena kita lebih kuat, lebih fungsional, mensnya jadi lebih sehat biasanya, yang biasanya sakit jadi nggak sakit. Nah, itu kita tahu bahwa kita lagi di track yang benar gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Jadi Ya. teman-teman, artinya sebenarnya pada saat nanti kita mencoba menawarkan program weight management, kita fokus ngomong ke mereka adalah bagaimana caranya kita berada di track yang benar untuk menghilangkan fat loss kita, supaya kita bisa lebih beraktivitas dengan nyaman. Jadi jangan sampai bahasanya umur muda kaki jompo kan gitu kan, ya kan? Gitu karena sekarang kan banyak tuh istilahnya gitu kan, gue ABG rasa jompo gitu kan, karena mereka banyak di lemak gitu. Nah, satu nih Kat yang aku masih rancu ya. Jadi gini, apa sih? Jadi gini, kan kita kalau lagi pengen defisit kalori, ya kan? Jadi di otak kita kan kalori. Nah, tapi banyak hubungannya dengan si karbo gitu loh. Jadi defisit kalori sama defisit karbo itu apakah sama? Karena sebenarnya posisinya orang tuh kan yang paling banyak kita makan bikin kita gemuk adalah di karbonya, gitu kan? Nah, tapi kita makan banyak di karbo, tapi orang ngomongnya lu defisitnya kalori. Nah, itu gimana sih? Aku agak rancu di situ tuh. Oke, kita luruskan itu ya. Aku mau coba pakai whiteboard. Sududu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Oke, aku pakai whiteboard ini di mana pensilnya. Oke, Nah, di sini nih, di sini. ini ya. Ini adalah kalori. Oke. Kalori itu kan sebenarnya metrik atau alat ukur energi kan, Bapak Ibu. Mau keluar mau masuk dibilangnya kalori. Oke. Nah, sekarang kalori itu ada yang penambahan, ada yang pengurangan dong. Ini belum ngomongin defisit atau surplus ya. Ini baru ngomongin nambahin sama ngurangin. Kalau nambahin kalori itu dari makan tentunya. Kita masukin sesuatu ke tubuh kita. Kalori bertambah. Energi bertambah. Aku pakai bahasa energi. Energi bertambah. Ya dong. Apapun yang kita makan. Nah sekarang yang kita makan ini kalau secara makronutrien ada 3 kategorinya. Karbohidrat, ada protein, ada lemak. Oke, apapun yang kita makan, dia punya 3 jenis makronutrien ini. Dia pasti punya. Perbedaannya apa? Di makanan tertentu lebih dominan karbohidrat, ada yang lebih dominan protein, ada yang lebih dominan lemak. Oke, jadi dalam 100% sebuah makanan, dia dominan protein. Misal, tempe, dominan protein. Ada nggak karbo sama lemak? Ada. Nasi putih, dominan di karbo. Ada nggak protein sama lemak? Ada. Nah, kita ambil contoh 100 gram nasi, which is 175 kalori. 175 kalori. Oke, ini nasi ya, contoh. Dia ini dominannya di sini nih, Bu Ratu dan teman-teman. Ini nggak exact ya. Misalnya kita ambil contoh lah, dia terdiri dari 130 karbo gitu ya. Sisanya adalah dia bagi rata antara protein sama lemak. Contoh gitu ya. Ini nggak exact ya. Ini contoh. Jadi protein sama lemaknya cuma 45 misalnya. Tapi dia dominan kalori. Nah, sekarang kita harus ingat setiap karbohidrat, protein sama lemak itu ada gramnya. Gram itu berat, bukan energi ya. Energi kan beda nih. Energi itu panas ya. Berat ini lain lagi nih. Kita harus ingat bahwa ini di session 1 bahwa karbohidrat itu, kata hapus dulu sebentar. Dulu. Karbohidrat itu untuk setiap 1 gram karbohidrat ada berapa kalori, ada ingat nggak?
4. 4 kal. Oke, 1 gram karbo. Kalau 1 gram protein, sama 4 kalori juga. Yang beda, unik sendiri, lemak. 9. Yes, betul kata Pak Indro. Jadi, kalau dibilang defisit kalori, yang didefisitkan energinya. Mau energi itu dari manapun, nggak masalah. Tapi per hari ini, kita udah tahu bahwa ada nih yang tidak boleh didefisitkan. Atau jangan deh, karena ini penting. Yaitu protein. Ini yang nggak boleh defisit. Berarti yang harus kita ambil defisitnya, ya dari yang mengganggu ini. Si karbo, si lemak. Ini nih yang mau kita defisitkan sebenarnya. Jadi kalau kita mau nurunin, ketika kita mikir bahwa defisit kalori, aku pengen kalori itu yang berkurang berasal dari karbo dan lemak. Protein biar aja, aku pengen makan protein, aku pengen makan dada ayam, telur, dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomongin sumber-sumber karbo, sumber-sumber lemak, itu yang mau kita turunkan. Ini defisitnya terjadinya di sini. Tapi ini kita masih ngomongin kalori masuk. Sekarang kalori keluar. Misalnya nih, Bu Ratu, kita ngeyel, nggak mau, pokoknya nggak mau ngurangin makanan. Aku mau makan tetap sama. Oke, kalau gitu harus ada pembakaran energi yang lebih bagus. Ya dari sini. Aktivitas fisik, HF, dan olahraga. Gitu ya. Yang ini lebih dominan, yang aktivitas fisik ada di 80% dari hari-hari kita. Yang satu lagi lebih minim nih. Ini 20%. Oke? Nah, defisit tentunya terjadi kalau kita lebih banyak membakar daripada masuk ke tubuh kita. Ya intinya daripada makan banyakkan geraknya lah, terbakar gitu. Atau kalau nggak ada pembakaran yang dari olahraga, seenggaknya makannya dikit. Karena kita punya metabolisme dasar. Ingat ya pertemuan kita yang pertama, bahwa kita nggak ngapa-ngapain aja ngebakar kalori kok. Tapi kalau kita makan kebanyakan dan kita ngapa-ngapain, ya energinya buat apa? Ibaratnya kayak dikasih kelebihan sesuatu terus kita nggak pakai. Ya udah, di situ aja gitu, dia nggak berkembang. Gitu. Kurang lebih begitu. Ini penting Bapak Ibu, ini boleh screenshot walaupun agak jelek ya tulisannya, tapi aku harap kita pahami di sini. Kalori masuk ya dari makanan kita, kalori keluar dari aktivitas fisik ataupun olahraga. Gitu. Seru ya. Ini cuma perlu latihan aja kok lama-lama hafal. Demikian. Kenapa kita mau defisit kalori terus kita nggak makan nasi gitu? Ya, nah, Ya kita begini mau ya, kalori itu didapat dari si karbo, protein, betul. dan lemak ya. Yes. Jadi ketika kita mau defisit kalori ngurangin nasi, ya karena kita mau ngurangin ini nih, si K ini. Kita pengen pemasukannya turun. Gitu. Jadi supaya aktivitas kita, misalnya deh, kita makan biasanya, aduh, kalau lagi pengen ganti itemnya. Misalnya kita biasa makan 2000 gitu. Ya. Terus aktivitas dikurangin BMR kita 1300. Oke. Masih ada 700 energinya. Mau dipakai buat apa? Kalau nggak dipakai, jadinya berat badan berlebih. Tapi beda cerita kalau misalnya kita ngurangin makannya. Kita ngurangin nasi deh. Oke, kita ngurangin nasi pagi malam, jadinya kita makan cuma 1500 dari yang 2000 ya. Kita ngurangin kalori dari nasi. Tetap BMR kita nggak berubah kan 1300. Berarti kita masih ada sisa 200 ya Bapak Ibu. 200 kalori ini lebih gampang nggak ngebakarnya daripada yang 700? Tentu lebih gampang ya. Ini tinggal kalau kita naik elliptical atau sepeda yang berdiri itu misalnya 20 menit.
Jalan kaki kurang lebih 1 jaman. Bersepeda yang intens bisa cuman 15 menit udah terbakar. Lari secara konsisten sekitar 30 menitan. Ini gampang ngebakarnya gitu ya. Atau kita beraktivitas fisik aja, ngepel, nyapu, berdiri, lalala dan seterusnya. Ini udah pasti kebakar. Akhirnya berat badan kita nggak naik gitu. Jadi kenapa kita mau ngurangin pemasukannya? Ya supaya ini surplusnya lebih kecil dan terbakar sama aktivitas fisik aja. Anda nggak olahraga pun ini hilang. Akhirnya berat kita bisa bahkan turun, bukan cuma tetap tapi turun. Gitu ya. Yeay, good question Bu Ratu. Bagus. Kita bisa langsung praktekin. Ini sekarang juga kan berat badan yang stuck. Walaupun kita sudah defisit kalori yang tadi Catherine bilang ya, rata-rata pada saat di berat badan 7 Betul. 8 kilo tuh turun atau 10 kilo lah turun. Atau kalau kayak dokter Inti itu pengalaman dia kemarin udah di 14 kilo atau 16 kilo, habis itu dia stuck. Nah, sebenarnya berarti stucknya itu dia harus intensnya bukan di defisit kalori lagi tapi di olahraganya. Betul. Betul. Ya. Jadi pada saat berat badan kita stuck, berarti yang harus kita tingkatin adalah di aktivitas fisik atau olahraganya. Betul. Karena ada faktor ini. Misalnya kita makan udah nih 1.500 ya. Terus nggak mau olahraga nih kan ya. Atau nggak ada perubahan lah dari sisi olahraga nih Bapak Ibu. BMR-nya yang awalnya 1.300 ini bisa lama-lama apa? Turun. Jadi 1.100 misalnya. Akhirnya surplus 400. Belum tentu kebakar sama aktivitas fisik. Mau nggak mau harus potong jalur, harus motong ke sini, harus ke olahraga. Supaya apa? Udah membakar surplus kalori, ininya juga bisa lebih naik nih. Bisa balik ke 1.300, bahkan mungkin bisa sampai 1.400. Jadi metabolismenya lebih tinggi. Jadi tujuannya kita olahraga ketika berat kita stuck adalah ngebakar surplus kalori satu. Kedua, metabolisme yang udah mulai turun itu kita naikin. Supaya faktor pengurangnya bertambah. Jadi surplusnya juga makin sedikit. Gitu. Lagi-lagi mana yang duluan, chicken or egg ya. Siapa yang duluan, entah metabolisme yang naik atau surplus yang berkurang. Tapi anyways, gunanya olahraga setelah berat badan stuck adalah kembali mengaktifkan metabolisme kita dan ngurangin surplus kalori. Gitu, Bu. Keren, bagus. Nanti kita pasti akan ketemu dengan omongan customer kita yang bilang, berat badan saya udah stuck nih, nggak bisa turun lagi nih, gitu kan? Ya, udah pasti. Tapi itu kita pecahin dengan olahraga, Bu. Kalau dia udah sempat turun ya. Jadi dia sempat turun, terus berhenti. Tapi kalau nggak turun-turun, aku mendingan kayak tadi tuh ke Bu Winarni. Coba Bu, cek lagi pola makannya. Karena ada hal-hal kecil yang kita lihat, kita anggap kalori rendah, tapi ternyata tinggi. Akhirnya nggak defisit, nggak turun. Gitu. Apalagi kita aktivitasnya kurang. Bisa juga ada faktor nimbangnya salah. Ini tadi aku belum sempat nyebutin. Ini nimbang itu kita harus lakuin Bapak Ibu di kondisi paling netral, yaitu adalah baru bangun, buang air kecil, kalau misalnya udah mules lebih bagus lagi, keluarkan semuanya, nimbang dengan pakaian minim atau seenggaknya sama lah ke timbangan berikutnya. Kalau nimbangnya di tempat umum ya, kalau di rumah ya seenggaknya sorry kebalik, kalau di rumah nggak pakai pakaian seminimal mungkin lah. Tapi kalau di tempat umum seenggaknya bajunya sama. Kenapa? Ya supaya kita nggak ada faktor pembanding tuh. Kadang-kadang misalnya Bu Winari yang pertama nimbangnya pagi. Yang satu lagi nimbangnya habis buka. Ya udah pasti naik, Bu. Namanya habis makan kan belum dicerna makanannya. Ya udah pasti ada faktor itu. Jadi kita juga harus mastiin saat klien kita atau diri kita nimbang, kondisinya harus sesama mungkin. Jam yang sama, pola jangan pola makan, bahkan perut kosong yang sama, nggak minum air putih, bener-bener sekosong itu, senetral itu, jadi kita bener-bener yakin nih bahwa bukan karena aku ini bener nggak beratnya nggak turun,
karena itu gitu. Jangan-jangan cuma karena dia timingnya nggak pas atau semalam abis makan sabu haci gitu misalnya berat tuh abis all you can eat ya udah pasti paginya naik, nggak make sense gitu. Jadi kayak penimbangan pun aku selalu bilang sama klienku kalau mau nimbang dari 2 hari sebelumnya jangan dinner terlalu berat karena kalorinya nggak akan langsung kebakar gitu. Dia butuh waktu kan. Jadi aku bilang pembakaran lemak tuh butuh waktu. Kalau dari Hamin 2-nya dia misalnya bukber kantor gitu, makan 3 jam 9 malam, masih apa, hehe, es teh manis, lalala. Besok paginya nimbang. Dia bilang, aduh coach beratku naik. Nggak valid buat saya gitu. Saya bilang, oh nggak bisa, kemarin makan apa dulu. Nah gitu, jadi kita harus peka tuh. Jadi kalau ketemu orang yang bilang, aduh saya nggak turun nih ikut program ini. Wait, jangan panik dulu, Bapak Ibu. Kita pelan-pelan coba Bapak Ibu nimbang kapan, kondisinya seperti apa. Terus semalam makan apa. Terus 3 hari terakhir ada olahraga nggak, gitu-gitu. Jadi kita jangan langsung down juga gitu. Kita sebagai coachnya juga jangan langsung mikir, ih kok nggak ada progres ya, aku gagal nih. Nah, jangan. Kita diet itu fluktuatif banget Bapak Ibu. Berat badan itu hal paling fluktuatif. Nah ini, sorry Bu, agak panjang jawabannya. Ini kenapa aku ngajarin Bapak Ibu soal komposisi tubuh. Karena kadang berat nggak berubah, tapi lemaknya turun. That's why quote-nya jangan fokus ke weight loss, but fat loss. Dengan berat yang sama, isi badannya beda. Dalam berat yang sama, isi kotaknya lain. Itu yang mau kita cari sebenarnya. Jadi jangan berpacu dalam melodi enggak ya. Jadi jangan berpacu pada berat badan aja. It's not enough gitu. Jadi makanya balik lagi Bu Rato kalau misalnya ketemu nih, oh berat saya nggak turun. Tapi dia misalnya ada aktivitas selain makan. Coba kita gali lagi. Eh, tapi Ibu gimana kalau misalnya awalnya ada masalah tidur, terus kayak tidurnya lebih nyenyak nggak? Terus misalnya sekarang kalau misalnya jalan lebih capek nggak gitu-gitu. Jadi kita coba alihin pikiran mereka. Lu jangan mikirin angka doang bos gitu. Kan yang namanya weight loss itu pasti ada tujuannya dong. Bukan cuma cantik, pasti mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah kita coba selain kita gali alasannya kenapa beratnya nggak turun, kita juga arahin ke dia ke perkembangan positif lain yang terjadi selain berat. Maka dia akan oh iya ya bener juga ya tapi aku sekarang gini sih, sekarang gini sih, oh iya deh bener deh Bu Ratu, ternyata weight loss tuh nggak fat loss itu nggak mesti soal angka ya gitu, ternyata aku sekarang lebih ini, aku lebih ini, nah gitu. Jadi pun nanti di akhir cuma turun 5 kilo nih tapi testimoninya kenceng, oh iya sekarang menstruasiku lancar, oh sekarang aku ini, bahkan aku pernah bikin orang hamil gitu, maksudnya jadi subur gitu dia, kayak yang awalnya lama nggak bisa konsif, nggak bisa, cuman karena beratnya turun, kesuburannya bagus, hormonnya bagus, hamil. Jadinya testimoni, padahal enggak, bukan karena aku, karena dia, gitu ya. Jadi kita bergeraknya di situ. Gitu, Ratu. Cara menanggulangi orang yang bilang berat saya nggak turun. Itu Mau dia. tanya Mbak Kitlin. Yes, boleh Pak Ingrid. Ya, ada dua pertanyaan nih. Yang pertama kan tadi ngomongin, berarti kan kita sekarang fokusnya bukan weight loss ya, fat loss berarti ya. Hmm. Oke, nah kalau apakah fat loss itu dia akan otomatis weight loss dan atau sebaliknya, apakah weight loss Hmm. itu udah otomatis dia fat loss? Ya, Itu yang pertanyaan pertama. pertama. Hmm. Yang kedua, kan tadi kita kalau mau ngukur timbangan kan yang lebih akurat kan pakai yang timbangan tarik tadi tuh ya yang bisa ngukur Hmm. massa lemak segala macam. Nah, nantinya apakah misalkan kita ada calon mitra nih atau calon yang klien nih, misalkan dia mau ikut program ini, nah, Hmm. apakah dia harus punya juga tuh timbangan seperti itu dan juga tadi kayak Hmm. ngomongin heart rate tadi kan, kalau Hmm. pas lagi olahraga, nah metode ngukurnya gimana tuh? Apakah harus punya smartwatch juga yang ada bisa Hmm. ngukur heart rate-nya atau Hmm. ada cara yang istilahnya manualnya lah. Dan dia harus pakai smartwatch atau apa dia tapi dia bisa ngukur gitu. Oke. Itu aja. Thank you, Pak Ingrid. Yang Hmm. pertama tadi, apakah weight loss pasti fat loss? Enggak juga. Aku pribadi juga udah sering pede-pede nih, yes berat gue turun. Ternyata otot. Itu bete banget sih. Kayak, gila, berarti proteinnya kurang nih. Mhm. Jawabannya itu ya. Kalau itu terjadi ke dia, berarti proteinnya kurang. Sebaliknya, berat nggak turun, no weight loss,
but there's a fat loss. Persentase fat turun. Oh, muscle-nya naik. Mantap. Jadi weight loss dan fat loss sama sekali nggak ada sama dengannya. Jadi nggak weight loss pasti fat loss atau fat loss pasti weight loss. Sama sekali nggak. Mereka bisa hadir bersamaan ataupun tidak bersamaan. Yang paling ideal apa? Ya dua-duanya nurun gitu. Ya weightnya menurun, tapi ternyata yang nurun fatnya. Oh itu puasnya luar biasa. Kalau orang obesitas, kita mau weightnya turun, fatnya turun. Kalau orang kayak Bu Winarni tadi, weightnya nggak usah turun, bahkan nggak masalah. Tapi fatnya turun, itu cukup. Hmm. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tools. Perlu nggak sih punya tools kayak tadi? Sebenarnya ini relatif sih Pak ya. Kalau aku selalu bilang tools nggak penting sampai orang konsisten. Hmm. Tools tuh apapun, timbangan, smartwatch, gym membership, bahkan shaker, apapun itu. Pokoknya alat yang cenderung, oh gue harus beli nih untuk ini. Hmm. Di luar produk kita ya, di luar produk kita. Gue harus beli supaya gue bisa lebih akurat. Aku selalu bilang, nggak penting punya itu kalau lu masih makan gorengan, misalnya. Nggak penting punya itu kalau makan nasi masih 3 centong. Nggak penting. Karena nggak ada efeknya. Itu malah kita kayak kayak bisa potential scam loh kita kayak gitu. Kita suruh Iya. dia beli ini, beli timbangan, beli apa, beli apa, beli apa, beli apa. Tapi kita tahu nih dia nggak ada perubahan behavior, Pak. Percuma. Hmm. Yang ada dia malah kan, oh gue udah beli nih semua yang lu suruh gue beli, tapi kok gue nggak ada perubahan. Karena Hmm. habit dia belum berubah dulu. Kalau kita mau rekomendasiin orang untuk lebih detail, sebaiknya kita udah yakin dia 100% mau serius dulu, udah ada nih gejala-gejala fisiologis. Karena pasti kalau obesitas berarti pasti turun. Nggak usah ngomongin Hmm. lemak, otot, lalala. Pasti turun dulu. Gitu. Udah pasti turun, berarti mulai stuck, tapi padahal habitnya Pak Inggris udah lihat udah berubah, baru nih saranin. Pak, kalau saya boleh saran, nih ada nih link-linknya. Gak usah beli yang Tanita yang mahal-mahal sejuta-sejuta. Sekarang tuh udah banyak Xiaomi yang 100 ribuan juga udah ada Pak, udah banyak banget. Dan itu cukup akurat lah. Seenggaknya maksudnya cukup. Saya nggak bilang Hmm. sangat akurat, tapi cukup lah. Di situ baru kita bisa, oke lu beli deh, biar lu lebih yakin bahwa pun berat lu stay, tapi lemaknya turun. Nah di situ. Tapi jangan Hmm. dari awal kita udah nyuruh nih. Terus dia kayak, Oke. iya biarin aja, biarin. Kita manusia kan punya nalar kan. Dia pasti nyadar lah kayak, oh iya nih gue udah mulai deg-degannya berlebihan nih. Ada yang, lu bapak malas aja kali gitu. Misalnya udah deket ya, misalnya teman kita yang kita awal-awal coba. Biasanya aku kalau sama klien gue dulu, yang udah deket, lu malas aja kali, bukan deg-degan. Dan emang benar gitu. Emang bukan karena dia beneran sakit secara fisik, tapi it's just in your head. Karena kita masih Hmm. banyak lemaknya. Ingat lemak selalu bikin kita mager. Kalau Ya. misalnya dia mau, boleh. Tapi aku sih nggak akan menyarankan klienku yang belum serius terutama untuk beli tools. Percuma, pasti jadi waste gitu, Pak. Oke. Berarti Thank you. kalau buat orang yang obesity, misalkan kayak obesitas nih untuk di awal start program, Hmm, berarti dia fokusnya adalah rubah dulu berat. pola hidup ya. Pola Yes. hidupnya dulu rubah, nggak usah ngomongin terlalu banyak olahraga, nge-gym apa main Hmm, ini segala macam, rubah dulu, baru ya. ketika dia udah mulai ada penurunan pelan-pelan dan mulai masuk ke yang tahap yang kayak tadi Mbak kita bilang ya stuck tadi tuh, Hmm, eh, masuk deh nih coba harus dikombin dengan olahraga dengan ini gitu ya. ya. Sebenarnya olahraga mau dari awal bisa sih Pak, tapi kita nggak Hmm. perlu terlalu spesifik jelasinnya ibaratnya. Oh. Heeh, kayak aku bilang ke Bapak Ibu, udah aktivitas fisik dulu aja. Yang penting Hmm. banyak jalan. Kalau mau mulai olahraga yang santai-santai aja cuma 15 menit, 10 menit. Meanwhile kalau orang udah stuck, kita harus rencanain olahraganya lebih spesifik. Kalau kita cari di YouTube Hmm. pun, kita harus cari yang 30 menit gitu Pak Inggit misalnya. Kita nggak Hmm. bisa ngasih yang ringan-ringan lagi. Harus agak menengah gitu. Lagi-lagi tergantung Hmm. dengan kondisinya ya. Gitu. Oke. Oke, makasih banyak Mbak Gita ya. Sip, thank you luar biasa. Oke, kalau begitu aku close dulu ya ini ya. Semoga udah di screenshot ya Bapak Ibu. Kalau belum, lihat di rekaman aja. Aku close. Ada lagi. Ini ngantuk nih.